Bab 611, kakak senior telah kembali. Penerjemah, Editor, Hites garis bawah. Sudah berakhir, sekarang benar-benar berakhir. Jika kakak senior kita kembali untuk melihat situasi ini, aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan. Apalagi, dia pasti akan bertarung habis-habisan dengan orang ini. Ini adalah inti yang telah dibangun kakak senior kita dengan susah payah. Tidak kusangka semuanya akan lenyap dalam sekejap mata. Jika kakak senior masih mau membicarakan ini dengannya dengan baik, itu hanya karena dia telah dirasuki oleh hantu. Ini adalah masalah besar di sini. Mengapa Grandmaster dan para tetua belum turun tangan untuk campur tangan? Melihat puncak Heaven Rising yang seperti gurun yang hancur saat ini, semua murid benar-benar bingung. Namun, mereka bahkan lebih bingung lagi dengan fakta lain. Puncak Heaven Rising adalah tempat yang memiliki status yang cukup tinggi di dalam Sekte Awan. Sekarang setelah sesuatu yang begitu besar terjadi, mengapa Grandmaster atau para tetua tidak muncul sama sekali? Mungkinkah mereka benar-benar tidak tahu tentang ini? Namun, itu juga seharusnya tidak benar. Dulu ketika manusia itu menarik keluar aula utama, gelombang kejut yang diciptakan oleh kekuatan luar biasa itu seharusnya dapat didengar dan dirasakan oleh siapapun selama mereka tidak tuli. Pada saat ini, Grandmaster Yun dan Meng Hengtian bersembunyi di kehampaan, mengamati situasi dengan diam. Awalnya, beberapa tetua kuat lainnya dari Sekte Awan ingin turun tangan untuk mencegah terjadinya peristiwa semacam ini. Namun, setelah menerima pesan telepati dari Grandmaster, mereka tetap di tempat mereka berada, seolah-olah mereka hanya di sini untuk pertunjukan yang bagus. Awalnya, mereka juga tidak dapat mengerti mengapa Grandmaster mengizinkan orang luar bertindak begitu kurang ajar di dalam Sekte Awan. Namun, setelah memikirkannya, mereka mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Melihat puncak Heaven Rising yang mirip dengan gurun yang hancur, Lin Fan tersenyum. Tentu saja, kemarahan di dalam perutnya mulai mereda. Kau akan merobohkan rumah yang mulia, maka yang mulia akan merobohkan seluruh markasmu. Beraninya ada orang yang menentang yang mulia. Ketika yang mulia berdiri, bahkan yang mulia takut pada yang mulia. Semua murid puncak pengangkatan surga yang tersiksa itu mulai merasa takut sekarang. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan kakak senior besar mereka setelah kembali ke tempat kejadian seperti itu. Namun, mereka tahu bahwa kakak senior besar mereka pasti akan marah besar. Lin Fan turun dari kehampaan dan mendarat di tanah yang kokoh itu. Dia sama sekali tidak berniat untuk pergi. Namun, ada satu hal yang tidak dapat dia pahami. Sekarang setelah dia membuat keributan besar, mengapa tidak ada seorang pun yang muncul untuk menghentikannya sama sekali? Mungkinkah Grandmaster dan para tetua Sekte Awan semuanya sulit mendengar? Namun, jika memang demikian, ini akan menjadi lebih baik juga. Jika tidak ada yang turun tangan, dia akan bersenang-senang mengamuk saat itu. Pada saat ini, Pri Hong Yun, Tian Yun, dan tetua Yun He bergegas datang dari kejauhan. Mereka berada di tempat yang jauh. Setelah merasakan getaran yang disebabkan oleh kehancuran puncak pengangkatan surga, wajah mereka langsung berubah. Ini seperti membuat lubang di surga. Mengingat pengetahuan mereka tentang karakter Liu Hen, dia adalah seseorang yang pasti akan membalas dendam atas sedikit ketidaksenangannya. Ini benar-benar akan berakhir dengan pertarungan tanpa henti. Tian Yun, mengapa kamu tidak mencoba menghentikannya? Tetua Yun He menceramahi. Aku. Wajah Tian Yun tercengang sekarang. Berhenti. Apa yang harus dia lakukan untuk menghentikannya? Namun, Tian Yun tentu saja tidak berani menegur perkataan tetua Yun He saat ini. Dia hanya bisa menahannya dalam diam. Saat para murid di sekitarnya melihat tetua Yun He dan yang lainnya tiba, mereka memberi jalan untuk berjalan. Tetua Yun He dan yang lainnya ada di sini. Namun, ini sudah terlambat. Begitu kakak senior besar menjadi gila, tidak masalah bahkan jika kamu adalah kerabatnya. Itu benar, meskipun tetua Yun He memiliki posisi sebagai tetua, dia masih tidak dapat dibandingkan dengan posisi kakak senior besar di sekte. Jika kakak senior besar menyerah untuk memperebutkan kursi Grandmaster dan beralih menjadi tetua, posisinya pasti akan jauh lebih tinggi daripada tetua Yun He saat ini. Juga, kakak senior Hong Yun sangat cantik. Sepertinya hanya orang seperti kakak senior besar kita yang mampu memiliki kecantikan seperti dia. Kenapa sih kalian masih membahas tentang kakak senior Hong Yun di saat seperti ini?
Begitu kakak senior kembali dan mulai mengamuk, semuanya pasti akan jadi kacau. Pada saat ini, Lin Fan berdiri di depan tanah tandus yang hancur dengan tenang, menepuk-nepuk debu dan kotoran dari jubahnya. Ketika dia berbalik dan melihat Pri Hongyun dan yang lainnya, dia tersenyum. Oh, kalian ada di sini. Lin Fan sama sekali tidak peduli dengan situasi saat ini. Hari ini, dia akan menunggu di sini sampai kakak senior yang katanya itu kembali sehingga dia bisa menghajar orang itu sampai babak belur. Meskipun Lin Fan setenang ini, tidak demikian halnya dengan tetua Yun He dan yang lainnya. Lin Fan, kalian benar-benar membuat masalah besar kali ini. Tetua Yun He tidak tahu lagi apa yang bisa dia katakan. Saat ini, dia punya keinginan untuk mengusir Lin Fan dari sekte ini terlebih dahulu. Kalau tidak, saat Liu Hen kembali, perang besar pasti akan pecah. Saat itu, tidak akan ada seorang pun yang bisa menghentikan tragedi itu, kecuali jika Grandmaster sendiri yang turun tangan. Sedangkan Tian Yun, dia hanya menatap situasi itu dengan tatapan tercengang. Bukankah ini terlalu gila? Tidak kusangka tidak akan ada satupun bangunan lengkap yang tersisa di puncak Heaven Rising. Semuanya terbengkalai dan rusak. Kalau bukan karena fakta bahwa tetua Yun He ada di sini sekarang, Tian Yun pasti akan mengacungkan jempolnya dan memberi selamat kepada Lin Fan atas pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik. Seberapa hebat ini, tetua Yun He? Bagaimana ini bisa menjadi masalah besar? Dia menghancurkan rumahku, jadi aku menghancurkan puncak gunungnya. Itu cukup adil bagiku. Lin Fan terkekeh. Ayo, pergi, ikuti aku. Tetua Yun He mencengkeram pergelangan tangan Lin Fan dan ingin pergi. Apa yang coba kau lakukan? Melihat ekspresi lesu dan jengkel di wajah tetua Yun He, Lin Fan terkekeh sekali lagi. Sepertinya tetua Yun He benar-benar ketakutan setengah mati. Aku akan mengantarmu keluar dari sekte awan. Jangan pernah kembali ke sini lagi. Begitu Liu Hen kembali, aku akan mencoba menahannya juga. Sejauh manapun kau bisa melarikan diri, lari saja. Pria ini dibawa kembali oleh tetua Yun He sendiri. Apapun yang terjadi, tetua Yun He merasa bertanggung jawab untuk menjaganya tetap aman. Pria ini adalah kebanggaan umat manusia. Terlebih lagi, dia masih dalam proses pertumbuhan. Bagaimana mungkin dia membiarkan seseorang seperti itu binasa begitu saja? Mengingat kepribadian Liu Hen, dia pasti akan mencoba mencekik Lin Fan. Tetua Yun He tahu bahwa potensi Lin Fan kuat. Bahkan, potensinya jauh lebih kuat daripada Liu Hen sendiri. Namun, pada akhirnya, itu hanyalah potensi. Itu belum terwujud menjadi kekuatan sejati. Jika mereka berdua bentrok, Lin Fan mungkin akan jatuh di tempat ini juga. Penatua Yun He. Pada saat ini, Pri Hongyun menatap Penatua Yun He dan berbisik dengan suara rendah. Apa? Penatua Yun He menatap Pri Hongyun dan merenung sejenak. Tiba-tiba, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dia melepaskan cengkeramannya di pergelangan tangan Lin Fan. Untuk peristiwa sebesar itu terjadi, Grandmaster pastilah orang pertama yang merasakannya. Namun, meskipun semua ini telah berlalu, Grandmaster sama sekali tidak turun tangan untuk campur tangan. Hanya ada satu kemungkinan untuk ini. Ini adalah peristiwa yang diakui oleh Grandmaster. Sepertinya pelakunya telah kembali. Lin Fan mengangkat kepalanya ke kejauhan. Dia bisa merasakan aura Liu Hen. Tetua Yun He juga mengangkat kepalanya ke kejauhan. Satu-satunya yang muncul di cakrawala adalah bercak kemerahan. Langit tampak terbakar oleh api amarah. Fang Weifeng tidak dapat mengerti mengapa wajah kakak seniornya tiba-tiba berubah begitu mengerikan. Mungkinkah ras kuno telah menyerbu sekte awan? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, itu juga tidak mungkin. Dia ingin menanyakan lebih lanjut tentang ini, tetapi raut wajah kakak seniornya membuatnya begitu ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara sepatah kata pun lagi. Aura tidak menyenangkan yang dipancarkan oleh kakak seniornya seperti gunung besar saat ini. Aura itu menjepit hati mereka, membuat wajah mereka pucat karena ketakutan. Bajingan, kecepatan Liu Hen semakin cepat dari waktu ke waktu. Dia tidak menyangka manusia itu akan muncul di puncak pengangkatan surga dan menyebabkan masalah. Orang ini pasti benar-benar lelah hidup. Namun, ketika Liu Hen akhirnya melihat situasi di puncak pengangkatan surga saat ini, wajahnya berubah menjadi lebih mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat keadaan puncak pengangkatan surga, seluruh wajah Fang Weifeng dipenuhi dengan ketidakpercayaan.
Puncak pengangkatan surga yang dulunya berwarna emas dan berkilau itu sudah tidak ada lagi. Yang menggantikannya adalah tanah tandus yang hancur. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa di dunia ini yang berani melakukan hal seperti itu? Bab 612 terlibat. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Siapa yang telah menghancurkan puncak pengangkatan surga? Sebelum dia tiba, suaranya terdengar lebih dulu. Suara ini dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas. Semua murid di sekitarnya yang menyaksikan menjadi bingung hanya dengan mendengar suaranya saja. Ini buruk, kakak senior telah kembali. Sepertinya nasib buruk akan menimpa manusia ini. Aku ingin tahu bagaimana kakak senior akan menghadapinya. Kurasa manusia ini pasti akan mengalami tragedi. Mari kita bergegas dan memberi jalan. Jika kita adalah orang-orang yang terjebak dalam kerusakan tambahan yang disebabkan oleh kegilaan kakak senior, itu akan sangat menyedihkan. Liu Hen menatap puncak pengangkatan surganya dengan tatapan kosong. Amarah yang membara di dalam hatinya begitu kuat sehingga hampir terwujud menjadi bentuk fisik. Itu telah hilang. Puncak pengangkatan surga telah hilang. Akulah yang menghancurkannya. Lin Fan menatap Liu Hen dalam kehampaan dan menjawab. Pada titik ini, Liu Hen benar-benar marah. Pandangannya beralih dan menyapu ke Lin Fan. Di sampingnya, Fang Weifeng berteriak keras. Kakak senior, itu dia Lin Fan. Saat Fang Weifeng melihat seseorang telah menyerang puncak Heaven Rising, seluruh hatinya menjadi gila. Orang macam apa yang punya nyali untuk menyerang puncak gunung kakak senior? Jika dia tidak mencari kematian, apa yang dia lakukan? Namun, begitu dia melihat Lin Fan, seluruh wajahnya berubah menjadi murka. Aku akan membunuhmu. Liu Hen mendidihkan kata-kata ini sambil menggertakkan giginya dengan kejam. Liu Hen, apa yang coba kamu lakukan? Tetua Yun He angkat bicara. Liu Hen mengalihkan pandangannya ke Tetua Yun He. Wajahnya tetap mengerikan seperti sebelumnya. Yun He, aku memberimu muka di awal dan tidak akan membunuhnya. Beranikah dia menghancurkan puncak kebangkitanku? Tidak peduli siapapun orangnya hari ini, tidak ada yang bisa campur tangan untuknya. Jika kau ingin melindunginya, kita lihat saja apakah kau punya apa yang diperlukan. Kau, meskipun Tetua Yun He berusaha untuk tetap tenang meskipun situasinya seperti ini, hatinya sebenarnya sedang kacau balau. Apa sebenarnya yang direncanakan oleh Grandmaster dengan ini? Baiklah, kalian semua minggir. Alasan mengapa aku di sini hari ini adalah untuk memastikan satu fakta. Aku ingin tahu apakah karena emosiku yang terlalu baik sehingga semua orang menginjak-injak kakiku. Lin Fan menyingkirkan Tetua Yun He dan yang lainnya dan menatap tajam ke arah Liu Hen. Bagus, bagus sekali. Amarah Liu Hen meledak saat ini, dia menatap Peri Hong Yun yang berdiri di samping. Adik Hong Yun, minggirlah. Hong Yun, beri jalan. Percayalah padaku. Ekspresi Lin Fan tenang. Hong Yun menatap Lin Fan sebelum menganggukkan kepalanya. Jaga dirimu. Baiklah. Peri Hong Yun tahu bahwa masalah ini tidak dapat dihindari. Namun, dia yakin bahwa Lin Fan tidak akan mengambil bagian dalam sesuatu yang tidak dia yakini. Kecepatan kultivasi Lin Fan hanya dapat digambarkan dengan mengkhawatirkan. Dibandingkan dengan sebulan sebelumnya, dia telah mengalami perubahan yang gila. Auranya menjadi lebih misterius dan lebih dalam dari sebelumnya. Apa hubungan antara kakak senior Hong Yun dan pria ini? Siapa yang tahu? Tapi lihatlah, kakak senior besar semakin kesal. Liu Hen menyadari bahwa adik juniornya Hong Yun tidak memberi jalan bahkan setelah permintaannya. Namun, tidak disangka bahwa satu kalimat dari pria ini akan membuat adik junior Hong Yun mendengarkannya. Tidak hanya itu, dia bahkan memberinya balasan yang mengkhawatirkan. Saat ini, Liu Hen mendidih. Pria ini tidak hanya telah menghancurkan puncak pengangkatan surganya, dia bahkan menggoda adik junior Hong Yun di depan matanya sendiri. Sialan, sialan, kau kakak senior Liu Hen. Lin Fan menyeringai pada Liu Hen. Dia sama sekali tidak takut pada orang ini. Apakah kau memohon belas kasihanku sekarang? Sudah terlambat. Saat kau menghancurkan puncak gunungku, tanggal kematianmu sudah ditentukan. Liu Hen membentak. Sebenarnya, orang yang seharusnya memohon belas kasihan adalah kau. Saat kau menghancurkan rumahku, akhirmu sudah ditentukan. Lin Fan tersenyum acuh tak acuh. Manusia, kau benar-benar terlalu kurang ajar. Puncak Heaven Rising yang kau hancurkan hari ini adalah milik kakak senior. Tidak seorang pun akan bisa menyelamatkanmu.
Fang Weifeng mengamuk dengan marah. Tidak kusangka orang ini berani merobohkan puncak gunung kakak senior. Kalau begitu, dia tidak akan bisa mengeluh kepada siapapun jika dia mati di sini. Tidak mungkin orang ini bisa menandingi kakak senior mereka. Semua murid senior lainnya yang bersaing untuk mendapatkan kursi Grandmaster bersama Liu Hen berdiri di dekatnya dan menonton dengan saksama. Baiklah, menurut kalian siapa yang akan menang? Sejujurnya, aku berharap itu adalah manusia. Namun tentu saja, pada dasarnya tidak ada kemungkinan itu terjadi. Kecepatan kultivasi Liu Hen gila. Dia telah lama menembus kemacetan ke dalam kondisi yang benar-benar baru sekarang. Tidak peduli seberapa kuat manusia ini, tidak mungkin dia bisa menandingi Liu Hen. Petik 2. Jujur saja, tidak penting lagi siapa pemenangnya. Manusia itu telah menghancurkan puncak pengangkatan surga dan melahap harta yang tak terhitung jumlahnya. Liu Hen telah kehilangan semua perlengkapan dan intinya. Apa yang harus dia lawan dengan kita di masa mendatang? Itu juga benar, musuh dari musuhku adalah temanku. Jika manusia ini berhasil selamat, kurasa sudah waktunya bagi kita untuk mentraktirnya minum. Hahaha, dengan situasi saat ini, ada banyak orang yang bersukacita atas kemalangan Liu Hen. Mengenai hidup atau mati Lin Fan, mereka tidak peduli sedikitpun. Grandmaster, apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka melakukannya? Meng Hengtian dapat mengatakan bahwa pertempuran besar ini praktis tidak dapat dihindari saat ini. Awalnya, aku bermaksud untuk turun tangan hanya pada saat ini. Tetapi lihatlah seberapa tak kenal takutnya manusia itu. Dia pria yang punya nyali. Aku ingin melihat bagaimana ini akan terjadi. Jika keadaan benar-benar memburuk, kita akan turun tangan saat itu. Grandmaster Yun menjawab. Meng Hengtian menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia juga telah memperhatikan bahwa manusia ini tampaknya cukup yakin dengan peluangnya. Saat ini, Liu Hen sudah menjadi dewa surgawi tingkat 6, yaitu keadaan hukum. Bahkan beberapa tetua tidak sebanding dengannya. Latar belakang macam apa yang dimiliki manusia ini sehingga mampu mengklaim kemenangan atas Liu Hen. Menurut laporan Hong Yun, manusia ini telah melewati bencana guntur surga di dalam tanah rahasia air api. Seharusnya, ia adalah dewa surgawi tingkat 3, keadaan surga. Bahkan jika ia benar-benar luar biasa hingga dapat menembus keadaan kultivasinya dalam 1 bulan, itu akan menempatkannya sebagai dewa surgawi tingkat 4, keadaan abadi yang terbaik. Dalam keadaan kultivasi dewa surgawi, setiap keadaan mewakili kesenjangan kekuatan yang tidak dapat diatasi. Bahkan jika seseorang dapat bertarung di atas level mereka, itu adalah sesuatu yang sangat langka sejak awal. Mungkinkah manusia ini memiliki lebih banyak kekuatan? Ayo, serang saja. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa tidak seorang pun yang berani melawan Lin Fan. Aura Lin Fan berubah tiba-tiba. Dewa surgawi tingkat 6, keadaan hukum. Meskipun orang ini 2 keadaan lebih tinggi darinya, Lin Fan masih tidak memiliki rasa takut saat ini. Saat ini, surganya cukup kuat. Terlebih lagi, sejak ia memasuki kondisi abadi, laut darah dan tubuh dewa abadinya saling melengkapi, meningkatkan kondisi tubuh fisiknya ke status puncak yang maksimal. Karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkannya untukmu. Liu Hen meraung sambil mendorong Fang Weifeng dan yang lainnya ke samping. Ia menghilang seketika, dan saat ia muncul berikutnya, ia berada tepat di depan wajah Lin Fan. Pergi ke neraka. Seketika, telapak tangan raksasa Liu Hen terbuka. Jari-jarinya terhubung ke langit dan bumi, memberinya kekuatan yang tak terbatas saat ia menutup setiap jalur pelarian Lin Fan. Ia ingin merenggut nyawa Lin Fan dengan satu gerakan ini. Tidak kusangka Liu Hen bisa menjadi sekuat ini. Sepertinya dia terhubung dengan hukum langit dan bumi hanya dengan satu gerakan itu. Siapa yang tahu bahwa dia telah memasuki alam surgawi tingkat 6, keadaan hukum sekarang. Semua murid yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dengan Liu Hen sangat terkejut sekarang. Mereka tidak menyadari bahwa kekuatan Liu Hen telah tumbuh sejauh ini. Grandmaster Yun dan Meng Hengtian menganggukkan kepala mereka. Memang, Liu Hen adalah seseorang dengan potensi bawaan yang sangat tinggi. Jika bukan karena kekurangan karakternya, dia pasti akan menjadi kandidat terbaik untuk Grandmaster berikutnya. Mereka bertanya-tanya bagaimana manusia itu akan bertahan melawan ini. Kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku dengan satu tamparan. Kau terlalu meremehkanku. Lin Fan menunjuk dengan jarinya. Jarinya bersinar dengan pedang ke-9 dari pedang cakrawala.
Di jari itu, pedang kehendak itu sombong, mewujud menjadi dunia pedang kehendak dengan sendirinya saat menebas semua yang ada di depannya. Hancurkan, itu adalah jari yang tampak sangat sederhana yang tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Namun, kekuatan yang dikandungnya akan cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Bab 613, peringkatku lebih tinggi dari kakak senior kita. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Sementara yang lain mungkin tidak dapat melihat kekuatan Lin Fan, itu jelas terlihat bagi Liu Hen yang sedang berhadapan dengannya saat ini. Sungguh pedang yang tajam, Liu Hen tidak menyangka manusia ini sekuat ini. Jari tunggal itu tampaknya memiliki beban yang berat sendiri. Tidak disangka bahwa satu kilatan akan menebas segalanya di depannya, menghalangi telapak tangannya. Tetapi bahkan jika itu masalahnya, lalu kenapa? Tidak peduli apa, dia pasti akan membuat manusia itu mengorbankan hidupnya di sini hari ini. Meskipun Lin Fan hanya seorang makhluk surgawi tingkat 4, makhluk abadi, kekuatannya stabil dan tak terbatas seperti lautan luas. Jika dibandingkan dengan Liu Hen ini, perbedaannya tidak akan terlalu banyak. Tangan kiri Lin Fan tersembunyi di balik punggungnya saat ini. Dia berniat membanting pihak lain hingga tak sadarkan diri dengan batu batanya. Atau mungkin dia harus menggunakan bigranya untuk mengubah orang ini menjadi iblis menyimpang dari sekte awan. Sosok Lin Fan melesat ke kiri dan kanan sesaat saat dia melangkah di langit. Roh Dewa Kiamat melolong, membawa serta kekuatan apokaliptiknya ke arah Liu Hen. Tidak kusangka manusia ini sama sekali tidak kalah dari Liu Hen. Ini terlalu luar biasa. Para murid di sekitarnya berseru kaget. Mereka mulai menyadari bahwa manusia ini sebenarnya setara dengan Liu Hen. Memang, kekuatan yang dimilikinya ini pasti menjadi alasan mengapa dia berani melawan kakak senior besar dengan begitu arogan. Di dalam perpustakaan, Lin Fan telah membaca dengan saksama. Dengan itu, dia mampu memahami banyak hal yang belum pernah dia pahami. Karena itu, semua keterampilannya mendapat dorongan besar. Setiap serangan yang dia lakukan menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar di bawah kekuatannya yang luar biasa. Bahkan jika kondisi kultivasi Liu Hen lebih tinggi dari Lin Fan, lalu kenapa? Namun, ada sesuatu yang mengganggu Lin Fan saat ini. Yah, memang cukup merepotkan bahwa Liu Hen telah memahami keadaan hukum. Dia ingin mengalahkan Liu Hen dengan kekuatan kasar. Namun, sepertinya hal itu tidak mungkin lagi. Karena itu, dia hanya bisa menempuh jalan yang licik dan licik. Liu Hen, sepertinya hanya itu yang bisa kau lakukan. Jadi bagaimana jika keadaan kultivasiku lebih rendah darimu? Kau hanyalah bunga di dalam rumah kaca. Satu-satunya hal yang kau tahu adalah bersantai dan menikmati hidup. Saat ini, Lin Fan akan memulai filosofi hidupnya. Mencari kematian. Wajah Liu Hen berubah sangat muram. Dia tidak menyangka manusia ini sekuat ini. Tidak disangka dia bahkan tidak bisa mengalahkan pihak lain dalam waktu sesingkat ini. Pada saat ini, Lin Fan melesat dan muncul secara acak ke segala arah di sekitar Liu Hen. Sebuah tinju, sebuah serangan telapak tangan, sebuah pedang. Mereka semua memiliki dewa keterampilan mereka sendiri yang menyerang setiap kali dia menyerang. Kakak senior, jadi, maksudmu murid-murid lain memanggilmu kakak senior bahkan dengan standarmu seperti itu. Surga ini adalah tempat yang diciptakan oleh leluhur pendiri kalian agar kalian memiliki tempat untuk berlatih dan mempersiapkan diri untuk perang melawan ras kuno. Tidak disangka sebagai kakak senior, kalian akan menghabiskan banyak uang untuk mengubah puncak pengangkatan surga kalian menjadi taman bermain yang begitu mewah. Bahkan aula utama Grandmaster tidak semegah milikmu. Lihatlah semua murid ini, apa yang mereka pelajari dengan memasuki sekte ini. Tentu saja, mereka di sini untuk belajar cara membunuh makhluk ras kuno dan melindungi orang yang mereka cintai. Tapi lihatlah dirimu, kamu hanya memanjakan mereka semua demi impian egoismu untuk menjadi Grandmaster sendiri. Meskipun Lin Fan tidak mengetahui fakta sebenarnya di balik kehidupan Liu Hen, ini pada dasarnya adalah kasus yang sama untuk setiap sekte di luar sana. Lebih jauh lagi, dari penampilan puncak pengangkatan surga, Lin Fan dapat dengan mudah menebak. Tapi sejujurnya, terlepas dari semuanya, tebakan buta Lin Fan benar-benar tepat sasaran. Saat para murid di sekitarnya mendengar kata-kata ini, wajah mereka berubah secara bertahap. Tiba-tiba, mereka mengingat tujuan dan motif sebenarnya mengapa mereka memasuki sekte tersebut. Pertama, untuk melindungi hidup mereka sendiri. Kedua,
untuk mempelajari cara membunuh makhluk ras kuno. Namun, mereka telah berubah sedikit demi sedikit setelah semua jenis pengalaman tanpa menyadarinya. Bahkan, ada perasaan yang tersisa untuk tetap berada di Sekte Awan selama sisa hidup mereka. Lagi pula, tempat ini benar-benar aman, membebaskan mereka dari segala beban dan masalah. Dasar sampah, hari ini, aku pasti harus membunuhmu. Liu Hen tidak menyangka pria ini akan menumpahkan pikiran dalam benaknya. Karena itu, dia menggeram marah. Kenapa, kau mengubah rasa malumu menjadi amarah sekarang setelah aku berhasil mengenai sasaran? Ya. Oh, baiklah. Bagaimana kalau kita lihat peringkat kita di daftar buronan? Sebagai makhluk surgawi tingkat 6, makhluk hukum, peringkatmu di daftar buronan hanya sekitar 300.000. Apa kau tidak malu pada dirimu sendiri? Meskipun aku hanya makhluk surgawi tingkat 4, makhluk keabadian, peringkatku di daftar buronan sudah lebih dari cukup untuk menyeretmu berkeliling dengan kakimu beberapa jalan sekarang. Begitu para murid di sekitarnya mendengar kata-kata ini, mereka tiba-tiba terkejut. Meskipun tingkat kultivasi kakak senior mereka cukup tinggi, dia jarang keluar dari sekte untuk membunuh makhluk ras kuno. Oleh karena itu, peringkatnya dalam daftar buronan pasti juga tidak setinggi itu. Namun, karena manusia ini mengatakan bahwa peringkatnya cukup tinggi, mereka cukup penasaran untuk melihat seberapa tinggi peringkatnya. Seketika, para murid di sekitarnya yang sedang menonton mengeluarkan daftar buronan mereka dan memeriksanya. Tiba-tiba, seorang murid yang sedang memeriksa daftar buronan berteriak kaget. Apa, tidak kusangka manusia ini ada di urutan ke-200. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang benar-benar tercengang. Semua murid yang belum memeriksa daftar buronan mulai meraba-raba daftar buronan mereka dengan segera. Setelah mengetik nama Lin Fan, mereka semua terkejut dengan kata-kata merah darah itu. Berapa banyak makhluk ras kuno yang telah dibunuh orang ini? 200. Setelah mendengar peringkat ini, Lin Fan juga tercengang. Tidak kusangka peringkatnya akan melonjak lagi. Sepertinya seluruh pasukan ras kuno yang ditipu sampai mati olehnya telah menyebabkan peringkatnya melesat naik di seluruh daftar seolah-olah berada di atas roket menuju bulan. Daftar buronan ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh kehendak surga dari dunia suci kuno. Meskipun dia bukan orang yang telah membunuh pasukan ras kuno itu, mereka tetap ditipu sampai mati olehnya. Sepertinya kehendak surga dari dunia suci kuno telah memutuskan untuk melemparkan seluruh hutang ini padanya. Bagaimana, kau mendengarnya? Lihat peringkatmu lagi, dan kau benar-benar tidak malu menyebut dirimu sebagai kakak senior Sekte Awan. Menurutku, kau benar-benar tersesat di dunia kesenangan saat ini. Bahkan, jika ras kuno menyusup dan menyerang Sekte Awan, aku tidak ragu kau pasti akan menjadi yang pertama lari. Sejujurnya, Lin Fan benar-benar memiliki bakat untuk berbicara. Dia bisa mengubah kebohongan apapun menjadi kebenaran dengan segera. Meskipun Liu Hen bukan pria sejati, dia tetap tidak seburuk yang dikatakan Lin Fan. Diam, beraninya kau mencoreng reputasiku seperti itu. Raut wajah Liu Hen semakin memburuk. Seluruh wajahnya pucat pasi karena marah saat ini. Entah aku menjelek-jelekkan atau tidak, kau sendiri yang paling tahu. Lihatlah semua murid di sekitarmu. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak setinggi itu, setidaknya mereka tidak berusaha untuk memperebutkan posisi yang kuat seperti kursi Grandmaster. Hati mereka bertekad untuk mengalahkan ras kuno dan menyelamatkan makhluk dari ribuan ras. Bagaimana kalau kalian memberitahuku? Apakah kalian orang seperti itu di hati kalian? Lin Fan menghindari bantahan Liu Hen dan berbalik, berteriak pada semua murid yang menonton. Saat ini, ekspresi semua murid tercengang. Terutama setelah mendengar kata-kata seperti itu, tidak mungkin mereka bisa membantahnya. Maka semuanya sudah beres. Begitulah mereka, meskipun manusia ini memiliki dendam dengan kakak senior mereka, kata-katanya benar-benar bergema di lubuk hati mereka. Ya, alasan aku memasuki Sekte Awan hanya agar aku dapat meningkatkan tingkat kultivasiku dan mengalahkan ras kuno serta menyelamatkan makhluk dari ribuan ras. Tiba-tiba, seorang murid berteriak. Seluruh lehernya memerah sekarang. Benar, alasan kami datang ke Sekte Awan adalah agar kami dapat membantu makhluk dari ribuan ras dari penindasan ras kuno. Aku juga, meskipun tingkat kultivasiku hanya tingkat surgawi-surgawi tingkat 2, yaitu tingkat alam, jumlah makhluk ras kuno yang mati di tanganku sangat banyak. Dalam daftar buronan,
peringkatku ada di angka 230.000. Aku bahkan lebih tinggi dari kakak senior besar kita. Peringkatku ada di angka 280.000. Aku juga lebih tinggi dari kakak senior besar kita. Aku juga lebih tinggi dari kakak senior besar kita. Semua murid ini berteriak dengan bangga setelah memeriksa nama mereka sendiri di daftar buronan. Fakta bahwa mereka lebih tinggi dari kakak senior besar mereka di daftar buronan adalah bentuk kebanggaan tersendiri. Grandmaster Yun menatap ke bawah pada nada bersemangat dari murid-muridnya dan menganggukkan kepalanya, bersemangat. Akan tetapi, ada yang salah dengan situasi saat ini. Liu Han, coba lihatlah prestasi murid-murid yang selama ini selalu kau pandang rendah. Prestasi mereka bahkan melampauimu. Apa kau malu sekarang? Petik 2. Tapi itu juga benar. Tingkat kultivasiku lebih rendah darimu, tetapi kau mengalami masalah yang membunuhku. Sepertinya kau hanya bunga pansi di rumah kaca. Senang melihatnya, tetapi hampir tidak berfungsi. Pada saat ini, Lin Fan tidak menyangka ini. Tidak disangka Liu Han akan memuntahkan seteguk darah karena kata-katanya bab 614, tanah ini agak terlalu keras. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Mendengarkan klaim-klaim sombong dari para murid di dekatnya, darah Liu Han mulai mendidih. Peringkatku lebih tinggi daripada kakak senior. Peringkatku juga lebih tinggi daripada kakak senior. Klaim-klaim tanpa henti ini masuk ke telinga Liu Han, membuatnya hancur total. Mengapa setiap orang dari mereka berniat bersaing dengannya sekarang? Liu Han menyesali tindakannya sekarang. Mengapa dia tidak membunuh lebih banyak makhluk ras kuno? Setelah perjuangannya untuk memperebutkan kursi Grandmaster, dia sama sekali mengabaikan masalah dengan ras kuno. Yang dia lakukan hanyalah membawa saudara-saudara juniornya bersamanya untuk berlari melalui tempat-tempat rahasia untuk menunjukkan kekuatannya sebagai kakak senior. Tidak disangka bahwa para murid ini akan menjadi bersemangat setelah beberapa kata dari manusia ini. Ini bukanlah sesuatu yang pernah diharapkan Liu Han. Baiklah, kalian semua adalah kebanggaan sejati Sekte Awan. Lihatlah kakak senior kalian di sana. Meskipun kekuatannya jauh lebih tinggi dari kalian semua, dia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kalian dalam hal membunuh makhluk ras kuno. Sekte Awan adalah milik semua orang, bukan hanya satu orang. Bagaimana kita bisa membiarkan diri kita hidup di tengah perebutan kekuasaan seperti ini? Lin Fan mulai membocorkan omong kosongnya sekali lagi. Namun, semakin banyak dia berkata, semakin dia mulai setuju dengan kata-katanya sendiri, dan betapa masuk akalnya itu. Adapun para murid di sekitarnya, mereka mendapati diri mereka mengangguk dengan setiap kata yang diucapkan Lin Fan juga. Tiba-tiba, mereka menyadari betapa benarnya manusia ini tentang segalanya. Terutama kalimat, kakak senior kalian bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kalian, yang terukir sepenuhnya di dalam hati mereka. Mereka tidak menyangka daftar buronan itu begitu bagus sehingga akan membuat mereka berdiri di atas kakak senior mereka dalam sekejap mata. Bajingan brengsek, omong kosong. Liu Han menyeka darah segar yang muncul di sisi bibirnya. Rambutnya yang panjang menari-nari di langit saat ia menerkam Lin Fan. Melihat situasi di hadapannya, Lin Fan dapat merasakan bahwa sekaranglah saatnya. Namun, karena ia telah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya untuk tidak menciptakan akhir yang sempurna untuk tindakan ini. Liu Han, satu-satunya hal yang kau lakukan adalah nafsu untuk keserakahan dan kesenangan. Beraninya kau berkelahi dengan yang lain hanya untuk keinginan egoismu untuk menjadi Grandmaster. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Lin Fan terus mundur sambil menunjuk jarinya dan menyerang Liu Han. Pergi, teriak Liu Han dengan marah. Saat dia menggunakan kedua telapak tangannya untuk menamparkan, seluruh langit dan bumi tampak seolah-olah akan hancur. Surga, inisiasi. Seketika, Lin Fan mengurung Liu Han di dalam surganya. Dasar bodoh. Beraninya kau menarikku ke dalam surgamu. Hari ini, aku akan menghancurkan surgamu sepenuhnya dan memastikan seluruh intimu hancur. Liu Han meraung dengan marah. Setiap tinjunya menyerupai seekor naga yang menyembur keluar dengan kekuatan yang sangat besar, menghantam dinding-dinding surga yang mengkristal. Sing, dinding-dinding surga yang mengkristal bergetar lembut sambil mengeluarkan riak-riak kecilnya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Memikirkan bahwa satu tinjunya tidak menyebabkan surga milik pihak lain hancur seluruhnya. Melihat ini, Liu Han sangat terkejut, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Oh, dasar bodoh. Lin Fan sama sekali tidak gugup.
Sekarang surganya telah melalui bencana guntur surga, itu jauh dari biasa. Orang ini benar-benar mengira bahwa ia dapat menghancurkan surga milik Anda dengan satu tinju. Sungguh pemimpi yang besar. Tanpa ragu, Lin Fan melakukannya dengan sekuat tenaga. Kekuatan Bigra meletus seketika, berubah menjadi bola-bola kabut tebal yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke arah wajah Liu Hen. Apa ini? Melihat bola-bola asap yang melayang ke arahnya, Liu Hen mengeluarkan ekspresi terkejut. Ini penyelamatmu. Tubuh Lin Fan langsung melesat saat ia melompat ke arah Liu Hen juga. Tinju Dewa Malapetaka Kiamat, Roda Dewa Iblis. ... Dalam sekejap mata, semua dewa keterampilan melesat keluar bersama-sama. Tidak masalah apakah mereka akan berguna atau tidak. Hal terpenting saat ini adalah membuat darah Liu Hen bergemuruh, sehingga ia mampu menerima efek Bigra dengan lebih baik. Saat ini, tidak seorang pun di luar dapat melihat ke dalam surga sama sekali. Sekarang surga Lin Fan memiliki daunnya sendiri, sangat mudah baginya untuk mengisolasi kejadian di dalam dari dunia luar sepenuhnya. Oleh karena itu, tidak seorang pun dari atas ke bawah di seluruh sekte awan dapat mengetahui apapun yang terjadi di dalam surga sepenuhnya. Ki Bigra tidak berwarna dan tidak berbau. Liu Hen menghirupnya dalam satu tarikan napas besar pada satu waktu, belum merasakan sesuatu yang aneh tentang ini. Lin Fan, dasar bajingan. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan beristirahat sampai kau mati. Mata Liu Hen memerah. Dia tidak pernah kehilangan wajahnya seperti itu. Memikirkan bahwa manusia ini tidak hanya menghancurkan puncak pengangkatan surganya, tetapi juga membuatnya kehilangan citranya di depan semua murid. Jika dia tidak membunuh orang ini, tidak mungkin dia akan meredakan kebencian yang membara dalam hatinya. Ayo, kamu kejam? Ya, siapa yang coba kamu takuti, kawan? Katakan padaku, apa yang sedang kamu rasakan sekarang? Lin Fan melemparkan jubahnya ke belakang dan bertanya dengan nada yang mengesankan. Aku ingin membunuhmu. Liu Hen berteriak marah. Namun, wajahnya berubah hampir seketika. Kamu, napasnya semakin cepat sekarang. Kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya menyerang mental Liu Hen berulang kali. Bahkan roh esensinya merasa seolah-olah terinfeksi oleh perasaan ini. Persetan dengan tanah. Lin Fan melontarkan 4 kata, tetapi seolah-olah ada hukum yang mengikatnya. Yang membuatnya ngeri, Liu Hen menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan pria ini padanya. Mengapa ini terjadi? Meskipun kamu mencoba menolaknya di dalam hatimu, tubuhmu cukup jujur, ya. Karena mereka sekarang berada di dalam sekte awan, Lin Fan merasa bahwa apapun yang terjadi, ia harus memberikan muka kepada Grandmaster sekte awan. Lebih jauh, Lin Fan dapat mengatakan bahwa pria di hadapannya ini juga seorang jenius. Potensinya cukup baik. Tidak hanya itu, posisinya di dalam sekte awan cukup terhormat. Jika ia membunuh pria ini, ia pasti akan mengundang masalah dengannya. Sialan bangsat, hentikan ini sekarang juga. Piak, serangkaian suara terdengar saat Liu Hen tergeletak di tanah. Naik turun, kecepatannya luar biasa. Melihat keadaan Liu Hen saat ini, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Namun, wajahnya langsung berubah meminta maaf. Oh, maaf, aku lupa tentang ini. Tanah di surgaku cukup keras. Kau, Lin Fan menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh tentang tindakan Liu Hen. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa tanah di surganya terlalu keras, sehingga Liu Hen sama sekali tidak dapat menembusnya. Namun, setetes air pun dapat membuat lubang di dalam batu jika menetes terus-menerus. Jika Liu Hen mampu mengimbangi kegigihannya, dia pasti akan mampu membuat lubang besar di surga. Raja Pelatih Petir, cepatlah keluar, waktunya latihan. Lin Fan melambaikan tangannya dan tiba-tiba, Akademi Terapi Elektrokonvulsif muncul. Sambil menggoyangkan pantatnya ke kiri dan ke kanan, Raja Pelatih Petir melompat keluar dengan gembira. Guru, aku di sini. Raja Pelatih Petir sangat gembira. Tidak disangka gurunya berhasil mendapatkan makhluk hidup lagi. Dan dari penampilannya, makhluk hidup ini tampak sangat kuat. Luar biasa, ini terlalu luar biasa. Hehe, pada saat ini, Lin Fan dan Raja Pelatih Petir berdiri berdampingan, mereka menatap Liu Hen sambil terkekeh sinis. Melambaikan tangannya, Raja Pelatih Petir berubah menjadi cambuk panjang. Liu Hen, apakah kau menyerah? Lin Fan terkekeh sambil mengayunkan cambuk panjang itu. Liu Hen memuntahkan darah sambil meniduri tanah.
Dia tidak menyangka dirinya akan melakukan hal seperti itu. Memalukan, ini benar-benar memalukan. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Liu Hen melolong marah. Dia merasa seperti akan menjadi gila. Oh, jangan bicara lagi. Aku tahu kau pasti marah. Tapi, jangan khawatir. Aku akan membuatmu mencintaiku dalam waktu dekat. Lin Fan tersenyum santai, agak bersemangat. Lagi pula, sudah lama sejak dia menggunakan cambuk untuk melatih seseorang secara pribadi. Bahkan, Liu Hen ini seharusnya menjadi orang pertama yang dia latih secara pribadi sejak dia naik pangkat. Bagi Lin Fan, ini adalah kehormatan bagi Liu Hen. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat menerima perhatian dan kepedulian pribadi dari Lin Fan. Sungguh suatu kehormatan yang mulia baginya. Bab 615, ini adalah adegan yang luar biasa. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Dengan cambuk panjang di tangan, dunia akan tunduk di hadapanku. Ini terutama berlaku untuk cambuk panjang yang berubah dari Raja Pelatih Petir. Kekuatannya sangat mengguncang bumi. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dijinakkannya. Selain itu, ekspresi mengamuk di wajah Liu Hen membuat Lin Fan semakin bersemangat. Semakin lawan-melawan, semakin bersemangat dia. Pada saat ini, Raja Pelatih Petir juga sangat bersemangat. Sudah lama sekali, dan dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melatih makhluk yang benar-benar kuat. Binatang, kau akan mendapatkan kematian yang mengerikan. Liu Hen melolong marah. Hatinya sangat sedih sekarang. Tidak terpikir bahwa dia akan diperlakukan oleh manusia ini dengan cara yang memalukan sekarang. Sebagai kakak senior Sekte Awan, dia adalah idola di hati begitu banyak pengikut Sekte Awan. Terlebih lagi, dia adalah kandidat terbaik sebagai Grandmaster berikutnya dari sekte tersebut. Bagaimana mungkin dia mati di sini, di pelukan manusia? Dia ingin melawan, namun, tubuhnya mengkhianati niatnya. Terlebih lagi, dia sangat malu dengan kenyataan bahwa tubuhnya diam-diam merasakan sensasi kenikmatan bersama dengan tindakannya saat ini. Bajingan, bajingan sialan, pergelangan tangan Lin Fan sedikit tersentak. Cambuk di tangannya seperti gelombang deras yang melonjak ke langit, menciptakan sejumlah besar getaran energi. Cambuk itu tampak seperti memiliki kehidupannya sendiri. Cambuk itu tajam seperti ular, penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Hentikan ini. Liu Hen benar-benar terkejut sekarang. Tidak kusangka orang ini akan merobek celananya. Oh, tidak terlalu buruk ya. Kulitmu seputih salju. Sepertinya juga cukup kenyal. Hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang sudah terlalu sering dilihat Lin Fan. Tapi pantat kecil Liu Hen ini adalah salah satu yang tidak bisa tidak dia puji sedikit. Piak, saat cambuk itu mencambuk pantat Liu Hen, bekasnya langsung terlihat. Tanda merah itu membentang di seluruh lebar pantat Liu Hen. Aha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 . Liu Hen berteriak dengan tragis. Rasa sakit bukanlah satu-satunya perasaan yang dia rasakan. Ada rasa malu tambahan di dalamnya. Apakah kamu menyerah? Apakah kamu mengakui kesalahanmu sekarang? Bunuh aku jika kau bernyanyi. Aku tidak akan pernah menyerah padamu. Liu Hen berteriak keras. Matanya terbuka lebar sekarang seolah-olah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa manusia ini benar-benar berani melakukannya. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti itu? Orang mesum macam apa dia? Ayo, kau masih ingin membantah? Ya. Namun, setiap orang yang pernah kulatih selalu marah juga. Namun, pada akhirnya, hasilnya selalu sama. Kalau begitu, aku harus bersikap serius padamu. Lin Fan terkekeh. Dalam sekejap, esensi, semangat, dan vitalitasnya mencapai titik maksimal. Jurus latihan terakhir dilepaskan. Dengan satu cambukan, Liu Hen melayang di langit. Cambukan gaya bunga udara. Cambukan sudut mati 360 derajat. Langit dipenuhi bayangan cambuk saat auranya meluas dengan cepat. Seluruh pemandangan itu tak tertahankan untuk ditonton. Apakah kau menyerah? Kamu. Hati Liu Hen melonjak seperti sungai yang meluap saat ini, membanting pintunya terus-menerus. Dia ingin melolong marah, tetapi dia tidak tahan untuk membuka mulutnya. Ini karena dia tiba-tiba menyadari bahwa hatinya mulai berubah. Ada sensasi aneh yang tertanam di kedalaman hatinya. Bahkan, Liu Hen dapat mengatakan bahwa itu adalah kenikmatan yang mengalir melalui dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Tidak mungkin aku memiliki perasaan seperti ini. Tetapi,
Mengapa rasanya begitu menyenangkan sehingga aku ingin itu berlanjut? Setiap kali dia berlatih, Lin Fan akan sedikit menghibur dirinya sendiri. Ini semua demi menyelamatkan domba yang hilang alih-alih memenuhi kepuasan yang menyimpang ini di dalam hatinya. Tentu saja, itu adalah tanggung jawab berat yang harus dipikul seseorang jika mereka ingin membimbing yang hilang. Dan, dialah yang akan menanggung ini. Di luar, semua murid Sekte Awan saling melirik. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam saat ini. Surga ini meliputi segalanya, menyebabkan mereka dibutakan terhadap kejadian di dalam. Apa yang terjadi dengan kakak senior dan manusia di dalam saat ini? Meskipun mereka sangat bingung, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Grandmaster, surga ini benar-benar unik. Tidak kusangka ia bahkan bisa menghalangi deteksi kita. Meng Hengtian berseru dengan heran. Kondisi kultivasi manusia itu tidak sekuat mereka. Namun, tidak kusangka surganya bisa mengisolasi segalanya darinya. Itu sungguh luar biasa. Grandmaster Yun bersikap acuh tak acuh, bencana petir surga yang dialaminya sangat kuat. Bahkan dao surgaku sendiri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, sangat wajar jika ia bisa lolos dari deteksi kita. Ah, Grandmaster, surgamu adalah sesuatu yang telah melewati 188 badai kiroh. Meng Hengtian tersentak tak percaya. Bagaimana mungkin dia percaya bahwa surga manusia ini bisa lebih kuat daripada surga Grandmaster mereka? Grandmaster Yun tersenyum tanpa menjawab. Yang dia lakukan hanyalah melotot ke surga di hadapannya. Dia ingin melihat seberapa kuat surga ini nantinya. Semua orang menunggu dengan sabar. Mereka tidak tahu seperti apa hasilnya nanti. Mereka juga tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh kakak senior mereka dan manusia di dalam. Namun, jika mereka tahu bahwa kakak senior yang mereka hormati dan puja sedang menderita penghinaan yang sangat besar di dalam, bola mata mereka pasti akan keluar dari rongganya. Sing, getaran dahsyat terdengar saat surga itu menghilang. Semua orang membuka mata lebar-lebar, rasa ingin tahu yang tak terucapkan di dalam hati mereka. Saat surga itu menghilang, Grandmaster Yun bisa merasakan dua aura berbeda yang terpancar darinya. Dengan itu, dia tersenyum. Keduanya baik-baik saja. Semua murid berseru. Dua sosok berdiri di sana tanpa bergerak sedikitpun. Lin Fan tersenyum acuh tak acuh. Tangan di belakang punggungnya, matanya bersinar dengan sinar yang cemerlang. Adapun Liu Hen, dia hanya berdiri di sana tanpa ekspresi. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kakak senior hanya berdiri di sana bersama manusia itu? Ayah, ini benar-benar menghancurkan sarafku. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam surga itu? Grandmaster Yun juga cukup bingung saat ini. Liu Hen, untuk mendapatkan kursi Grandmaster, kamu berkolusi di dalam sekte dan menyuap sesama muridmu. Untuk memperebutkan kursi Grandmaster, kamu memilih untuk melupakan semua penderitaan makhluk dari ribuan ras di luar sana yang ditindas secara tragis oleh ras kuno. Apakah kamu mengakui dosa-dosamu? Lin Fan membuka mulutnya dengan santai, mengajukan pertanyaan yang membuat rahang semua orang ternganga. Astaga, apakah manusia ini telah dipukuli dengan konyol oleh kakak senior kita? Tidak kusangka dia akan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini di saat seperti ini. Siapa yang tahu? Juga, ada apa dengan kakak senior? Di dalam surga, Lin Fan benar-benar senang dengan hasil pelatihan putaran ini. Adapun Raja Pelatih Petir, dia sangat puas sehingga dia hampir terpental setiap kali melangkah. Ini adalah perasaan yang benar-benar ajaib bagi Raja Pelatih Petir, perasaan. Tubuh makhluk yang kuat melewati tangannya. Luar biasa, menakjubkan. Pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Liu Hen berlutut dengan keras. Wajahnya dipenuhi air mata. Sambil membenamkan kepalanya dalam-dalam ke tanah, dia berteriak dengan sedih. Aku salah. Tiga kata ini bagaikan gelombang yang bergulung-gulung bagi semua orang dari Sekte Awan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak kusangka bahwa kakak senior akan tunduk atas kesalahannya. Apakah aku akan buta sekarang? Kakak senior adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Dia tidak pernah tunduk kepada siapapun, tidak pernah. Apa yang dikatakan manusia ini kepada kakak senior kita di tempat ini? Para murid bukanlah satu-satunya yang terkejut saat ini. Bahkan wajah Grandmaster Yun sepenuhnya tercengang. Jika bukan karena fakta bahwa aura Liu Hen tidak berubah, dia mungkin mengira ini semua palsu. Grandmaster, ini,
Meng Hengtian menatap Grandmaster dengan tatapan kosong. Aku khawatir Liu Hen pasti telah menjalani semacam ujian di surga. Tapi, ini semua juga yang terbaik. Ini adalah Liu Hen yang kita kenal sejak awal. Meskipun itu akan menyebabkan Sekte Awan kehilangan muka dengan membuat kakak senior dari sekte mereka berlutut untuk mengakui kesalahannya, ini adalah sesuatu yang selalu ingin dilihat oleh Grandmaster. Ya, kamu salah. Namun, kamu juga telah menyakiti semua murid yang selalu mengagumimu. Jadi, berbaliklah dan minta maaf kepada mereka juga. Mulai hari ini, kamu harus membuka lembaran baru dan menjadi orang baik, oke? Lin Fan seperti seorang tetua yang terhormat saat ini. Sambil tersenyum prihatin, dia tampak sangat gembira. Liu Hen kemudian berdiri dan menghadapi semua murid lainnya. Para murid menatap kakak senior mereka dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka menyadari bahwa dunia tampaknya telah berubah. Dunia berubah begitu banyak sehingga mereka tidak percaya sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kakak senior mereka? Bab 616, Pukul Aku. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Saudara-saudari juniorku, maafkan aku. Ledakan. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Liu Hen, para murid jatuh ke tanah satu persatu. Seolah-olah mereka baru saja menerima pukulan yang tak tertahankan. Bagi mereka, mereka pasti benar-benar melihat hantu sekarang. Kalau tidak, bagaimana lagi mereka akan menjelaskan perilaku kakak senior mereka ini? Semua murid senior lainnya yang bersaing untuk mendapatkan kursi Grandmaster bersama Liu Hen juga sangat terkejut, tidak dapat mempercayai pemandangan ini di depan mata mereka sendiri. Makhluk macam apa manusia ini? Tidak disangka bahwa bahkan Liu Hen akan ditundukkan di bawahnya. Batuk, batuk. Lin Fan berpura-pura batuk beberapa kali. Sekarang, kakak seniormu di sini telah membuka lembaran baru. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan memfokuskan semua upayanya melawan ras kuno. Aku harap kalian semua tidak menaruh hati pada tindakan masa lalunya dan melupakan masa lalu. Para murid di sekitar melihat Lin Fan, lalu ke kakak senior mereka. Akhirnya, mereka menerima ini sebagai kebenaran dengan enggan. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Adapun Fang Weifeng, dia tidak terlihat dimanapun. Saat kakak senior berlutut dan mengakui kesalahannya, Fang Weifeng sangat takut, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, sehingga dia melarikan diri dengan semua yang dimilikinya. Lin Fan sangat puas dengan hasilnya hari ini. Tampaknya itu adalah pilihan yang cukup baik untuk melatih Liu Hen ini. Tidak hanya kekuatan Liu Hen yang baik, potensinya juga cukup baik. Jika dia membunuh orang ini, itu akan sangat disayangkan. Bagaimanapun, dunia Sein kuno kekurangan bakat. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang seperti itu mati di tangannya? Pada saat yang sama, Lin Fan memperkirakan bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan Sekte Awan sekarang. Bagaimanapun, tujuannya bukanlah untuk terus bermain-main di Sekte Awan. Sekarang setelah dia telah pergi ke perpustakaan Sekte Awan, sudah waktunya untuk pergi menemui makhluk ras kuno sekarang. Hanya di dunia luarlah ia dapat meningkatkan kekuatannya dengan cara secepat mungkin. Saat ini, 8 makhluk tertinggi dari ras kuno bagaikan gunung-gunung besar yang menghancurkan bagian belakang pikirannya, mencekik keadaannya. Grandmaster Yun, saya tahu Anda telah tiba. Maukah Anda keluar? Lin Fan melambaikan tangan ke arah kehampaan. Bakat dan kebanggaan ras manusia memang seperti yang diklaim. Anda benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Grandmaster Yun, yang bersembunyi di kehampaan, berjalan keluar dengan cepat. Ia semakin tertarik pada manusia ini. Grandmaster, saat para murid melihat siapa orang itu, mereka semua menyapa dengan hormat. Pada titik ini, mereka menyadari bahwa Grandmaster telah berada di sini sepanjang waktu. Hanya saja dia telah memilih untuk bersembunyi di dalam kehampaan. Grandmaster Yun mengangguk kepada para murid ini, lalu menatap Lin Fan, bisakah aku meminjammu untuk berbicara? Tentu, setelah Lin Fan pergi bersama Grandmaster, para murid saling memandang, lalu menatap kakak senior mereka. Mereka benar-benar bingung sekarang. Di dalam aula utama, serangkaian keberatan datang. Ini tidak akan berhasil, Grandmaster Yun. Aku sudah lama terbiasa sendirian. Selain itu, di dunia bawah, aku adalah Grandmaster dari Sekte Sein Devil. Alasan mengapa aku berada di dunia Sein kuno adalah untuk membangun kembali Sekte Sein Devilku. Oleh karena itu, terlepas dari kebaikan dan keanggunanmu, aku khawatir aku hanya bisa meminta maaf alih-alih menyetujui.
Grandmaster Yun. Lin Fan tidak menyangka Grandmaster Yun akan memintanya untuk menduduki kursi Grandmaster berikutnya dari Sekte Awan. Astaga, lelucon macam apa ini? Meskipun Yang Mulia tidak dapat menyangkal bahwa dia benar-benar hebat, dan juga sangat tampan, jelas bagi siapapun bahwa Sekte Awan ini seperti hutang yang harus dilunasi. Sekarang setelah dia mengubah satu Liu Hen, masih ada banyak orang lain yang menunggu. Pada saat ini, Lin Fan hanya memiliki satu pikiran dalam benaknya. Dia ingin meningkatkan level kekuatannya secepat mungkin dan mengacaukan makhluk tertinggi dari ras kuno. Selain itu, dia tidak punya hal lain dalam pikirannya. Grandmaster Yun tidak menyangka penolakan Lin Fan atas lamarannya begitu tegas. Untuk sesaat, dia kehilangan kata-kata. Grandmaster Yun, Anda memiliki pemahaman yang tak tertandingi tentang Sekte Awan. Hanya di bawah bimbingan Anda, Sekte Awan dapat terus tumbuh dan berkembang. Sedangkan saya sudah lama terbiasa menyendiri. Alasan saya menyetujui pembicaraan itu adalah agar saya dapat menyampaikan rasa terima kasih dan selamat tinggal kepada Anda sehingga saya dapat meninggalkan tempat ini. Lin Fan melanjutkan, apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkannya sama sekali? Grandmaster Yun sedikit enggan menghadapi hasil ini. Karena itu, ia mendesak sekali lagi. Tidak. Sama sekali tidak. Liu Hen telah membuka lembaran baru sekarang. Mulai sekarang, hatinya akan tertuju pada makhluk dari ribuan ras. Jika Anda benar-benar harus mencari Grandmaster baru, ia tidak diragukan lagi akan menjadi kandidat terbaik. Bagaimanapun, Liu Hen adalah seseorang yang telah dilatih dengan sukses olehnya. Apakah kursi Grandmaster jatuh kepadanya atau Liu Hen, kursi itu tetap akan menjadi miliknya pada akhirnya. Melihat wajah Lin Fan yang tegas, Grandmaster Yun akhirnya menghela napas dan mengalah. Akhirnya, ini mungkin terlalu kecil untuk aspirasi manusia itu. Grandmaster Yun, saya ingin bertanya tentang kondisi kultivasi makhluk tertinggi. Dari ras kuno, apakah mereka semua berada di level surgawi ilahi 10, kondisi dewa abadi? Lin Fan belum melihat satu pun makhluk tertinggi. Karena itu, dia penasaran tentang seperti apa kondisi kultivasi mereka. Tidak lebih rendah dari level 10. Grandmaster Yun menjawab. Pada saat yang sama, ekspresinya berubah muram. Bagi makhluk dari ribuan ras, makhluk tertinggi dari ras kuno seperti gunung yang tidak akan pernah bisa runtuh. Bahkan jika seluruh Sekte Awan menyerang bersama, mereka tetap akan terlihat seperti sekelompok semut bagi makhluk tertinggi, dan kemungkinan besar akan kewalahan olehnya dengan punggung telapak tangan mereka. Tidak lebih rendah dari level 10. Ekspresi Lin Fan sedikit berubah. Dia tidak dapat memahami ini dengan benar untuk saat ini. Namun, biarlah demikian. Tidak peduli seberapa kuat makhluk tertinggi dari ras kuno, pasti akan tiba saatnya dia akan menggulingkan mereka. Dunia suci kuno terbagi menjadi 8 distrik. Adapun distrik kita ini, dikendalikan oleh makhluk tertinggi dengan nama kejam. Grandmaster Yun menjawab, 10.000 tahun yang lalu, apakah makhluk tertinggi dari distrik ini adalah yang kuno? Lin Fan bertanya, itu benar, namun, ada 5 makhluk kuat dari ras manusia yang telah bergabung dan memikat yang kuno keluar dari dunia suci kuno. Sejak saat itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Namun, kelima makhluk kuat inilah yang memberi kita waktu yang kita miliki saat ini. Sedangkan untuk 7 distrik lainnya, makhluk dari ribuan ras mengalami masa yang jauh lebih sulit daripada yang pernah kita alami. Di bawah kekuasaan makhluk tertinggi dari ras kuno, penderitaan yang mereka alami saat ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan bagi kebanyakan orang. Grandmaster Yun menjelaskan. Lin Fan mendesah. Sepertinya distrik ini sudah dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Namun, pada saat ini, pikiran Lin Fan beralih ke dua kesadaran yang ditemuinya di dunia bawah. Kaisar Suci Namo dan Permaisuri Wanita. Dia bertanya-tanya di mana kedua orang ini sekarang. Setelah itu, Lin Fan mengobrol dengan Grandmaster Yun cukup lama. Lin Fan, apakah ada yang Anda butuhkan? Grandmaster Yun menyadari bahwa Lin Fan merasa sulit untuk mengatakan sesuatu. Memahami bahwa pihak lain pasti memiliki beberapa permintaan untuk diajukan, Grandmaster Yun mengambil inisiatif untuk bertanya. Sekarang, Lin Fan mulai menyadari betapa berbahayanya dunia suci kuno ini. Dengan itu, dia ingin mendapatkan sedikit lebih banyak kemampuan bertahan hidup. Baiklah, ini, Grandmaster Yun. Aku punya permintaan yang sulit untuk diajukan. Lin Fan angkat bicara.
Tidak apa-apa, selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya untukmu. Grandmaster Yun menjawab, dia sangat menghormati Lin Fan. Bagaimanapun, dia adalah kebanggaan dan kepandaian ras manusia, harapan makhluk dari ribuan ras. Bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya sendiri, dia akan melakukannya tanpa berpikir. Lebih jauh lagi, sangat jarang ada orang seperti dia, yang memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang makhluk hidup. Pukul aku, kata Lin Fan. Hah, Grandmaster Yun tertegun, seolah-olah dia salah mendengar Lin Fan. Apa? Kau ingin aku memukulmu? Benar, Lin Fan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Pada titik ini, kondisi tubuh fisik Lin Fan adalah tingkat surgawi 4, makhluk abadi. Selain menggunakan Heaven and Earth Smelt untuk memperkuat kondisi tubuh fisiknya, cara lainnya adalah dengan meminta makhluk kuat untuk menghajarnya. Namun, jika Lin Fan harus membuat pilihan, dia tetap akan memilih yang terakhir. Bagaimanapun, itu adalah cara yang paling nyaman untuk melakukannya. Tipe tubuhku istimewa. Pada saat yang sama, aku telah menguasai keterampilan tubuh fisik. Namun, keterampilan tubuh fisik ini mengharuskanku untuk melakukannya dengan kekuatan eksternal yang sangat besar. Oleh karena itu, jika Grandmaster Yun bersedia membantu dalam hal ini, aku akan sangat berterima kasih padamu. Lin Fan telah memeriksa Grandmaster Yun melalui sistemnya dan tahu bahwa kekuatan Grandmaster Yun cukup baik. Hah, apakah benar-benar ada tipe tubuh seperti itu? Grandmaster Yun tampaknya terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Baiklah, beritahu aku apa yang harus kulakukan. Semakin kuat dirimu, semakin besar harapan kita untuk makhluk dari ribuan ras. Grandmaster Yun tidak memikirkannya lebih jauh saat dia menyetujuinya. Melihat Grandmaster Yun menyetujui lamarannya, tubuh Lin Fan tersentak karena sangat gembira. Dia akan menang besar kali ini. Bab 617 Grandmaster, bagaimana Anda bisa bertindak seperti ini? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Dengan makhluk sekuat itu di sini memukul dirinya sendiri, bukankah kondisi tubuh fisiknya akan meroket ke surga? Lin Fan selalu ingin bertemu dengan makhluk kuat yang akan bertindak sesuai keinginannya, dimulai dengan kekuatan rendah sebelum meningkat lebih kuat secara bertahap. Namun, dia belum menemukan kesempatan ini sama sekali. Kembali ketika Lin Fan pertama kali melihat Grandmaster Yun di sekte tersebut, ide itu telah muncul di benaknya pada saat itu. Makhluk surgawi tingkat 8, eliksir universal yang kuat. Jika dia bertahan melalui semua pukulan itu, kondisi tubuh fisiknya pasti akan melambung tinggi. Pada saat itu, bukankah dia akan menginjak seluruh dunia Sein kuno dengan sombong? Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, baiklah. Tapi, setidaknya kau tidak akan bisa membunuh Yang Mulia. Terlebih lagi, begitu Yang Mulia memanfaatkan kesempatan itu, tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka pasti akan gemetar di bawah kekuatannya pada akhirnya. Grandmaster Yun menatap Lin Fan dan menyadari bahwa pria ini tidak bercanda, hanya menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Grandmaster Yun, aku harus merepotkanmu untuk ini. Tolong gunakan 1% kekuatanmu untuk menyerangku terlebih dahulu. Setelah merenung sejenak, Lin Fan tidak berani menghadapi terlalu banyak. Bagaimanapun, Grandmaster Yun benar-benar kuat. Jika dia mati karena satu pukulan yang tidak dapat dia tahan, itu pasti akan menjadi tragedi yang sebenarnya. Apakah kamu yakin? Grandmaster Yun bertanya dengan cemas. Tentu saja, pukul aku. Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Grandmaster Yun menatap Lin Fan sebelum melancarkan pukulan. Saat pukulan itu dilontarkan, Lin Fan menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa menghindarinya sama sekali. Ini adalah penindasan kekuatan sejati. Tingkat surgawi-surgawi 8, kondisi eliksir universal. Meskipun dia mengurangi kekuatannya, pukulan itu masih tampak seolah-olah menusuk ke dalam langit dan bumi, menghantam sambil menghancurkan semua samudera dan lautan. Bam! Lin Fan dapat merasakan sejumlah besar kekuatan mengalir melalui tubuhnya, menyebabkan darah di seluruh tubuhnya bergemuruh hebat. Dia memuntahkan seteguk darah. Tidak disangka bahwa hanya 1% dari seluruh kekuatannya akan sekuat ini. Seberapa menakutkan ini? Ding! Poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 5000. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat bagaimana Lin Fan memuntahkan darah, Grandmaster Yun bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa. Silakan lanjutkan. Lin Fan mengaduk laut darahnya dan segera menekan gemuruh darahnya,
tenaga hidup yang tak terbatas dari pohon parasol mistis menyerbu dan mengalir deras ke dalam tubuh Lin Fan dengan segera. Baiklah, Grandmaster Yun menganggukkan kepalanya. Melalui satu pukulan itu, dia juga menyadari betapa kuatnya tubuh fisik Lin Fan. Tubuh fisikmu memang benar-benar kuat. Jika aku dibandingkan denganmu hanya berdasarkan kondisi tubuh fisik, aku tidak akan menjadi tandinganmu. Grandmaster Yun mengakui, bukannya tidak ada keterampilan tubuh fisik di Sekte Awan. Namun, itu adalah proses yang sulit untuk berlatih dengan mereka, dan tidak banyak orang yang bisa bertahan dengan hal seperti ini. Selain itu, seiring dengan meningkatnya kondisi kultivasi seseorang, kemampuan bertahan mereka pasti akan meningkat secara tidak langsung dengan kekuatan dan keterampilan mereka juga. Karena itu, tidak banyak orang yang bersedia melatih keterampilan tubuh fisik. Lin Fan tersenyum santai. Ini adalah perasaan terbaik yang pernah ada. Ini terutama terjadi ketika dia mendengar pemberitahuan poin pengalaman dari sistem. Ini praktis menjadi musik di telinganya. Silakan gunakan 2% dari kekuatanmu sekarang. Baiklah, ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 6000. Dengan peningkatan level kekuatan, Lin Fan hampir tidak tahan lagi. Namun, ini adalah cara tercepat baginya untuk meningkatkan kondisi tubuh fisiknya. Bahkan jika dia tidak tahan, dia harus melakukannya. Di dalam aula utama ini, Lin Fan berdiri di sana dengan wajah kesakitan sambil sangat menikmati prosesnya. Sedangkan untuk Grandmaster Yun, tangannya tidak berhenti bahkan untuk sesaat pun. Pukulan-pukulan itu menghantam tubuh Lin Fan seperti hujan. Aduh, luar biasa, tolong lebih banyak lagi. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 6000. Begitu saja, beberapa hari telah berlalu. Para pengikut Sekte Awan sama sekali tidak melihat Grandmaster mereka maupun manusia itu. Peri Hongyun sedikit sedih saat ini. Mungkinkah Lin Fan sudah pergi? Mengapa dia tidak mengatakan apapun padanya sama sekali? Dan memang, Liu Hen telah membuka lembaran baru sepenuhnya. Dia tidak lagi berkolusi dalam kelompok dan memperebutkan politik. Dia masih akan membawa para pengikut bersamanya ke tempat rahasia. Namun, sekarang dia akan mengawasi dan memberi instruksi kepada mereka, membantu mereka berlatih dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Sudah beberapa hari sejak Meng Hengtian melihat Grandmaster juga. Namun, dia memperhatikan perubahan pada Liu Hen di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia melakukan perjalanan ke aula utama hari ini untuk menemui Grandmaster untuk melaporkan kabar baik ini. Namun, Meng Hengtian memperlambat langkahnya saat dia datang ke aula utama. Senyumnya yang awalnya menggembirakan berubah menjadi sangat aneh. Ini karena dia mendengar suara-suara aneh yang datang dari dalam aula utama. Bagus, menyenangkan, ini terlalu menyenangkan. Tolong, lebih keras lagi. Huf, tidak kusangka tubuhmu akan sekuat ini. Sudah beberapa hari berlalu, bahkan, aku pun merasa sedikit lelah. Apa gunanya ini? Aku akan memberitahumu bahwa kita akan terus seperti ini selama 10 hari dan 10 malam lagi. Haha, bagus. Jika kau tidak tahan lagi, kau harus memberitahuku, oke? Bagaimana mungkin aku tidak tahan? Satu-satunya sensasi yang kurasakan saat ini adalah kenikmatan. Berdiri di depan aula utama, wajah Meng Hengtian sangat terkejut. Dia familiar dengan suara-suara ini. Salah satunya adalah Grandmasternya, sementara yang lain milik manusia itu. Tapi, mengapa suara-suara yang keluar dari aula utama seperti itu? Piak, rasanya nikmat. Suara ini membuat Meng Hengtian menggigil karena keringat dingin yang tak terkendali. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu yang sangat mengerikan. Dulu ketika Grandmaster masih muda, ada banyak wanita dari ribuan ras yang menyatakan cinta padanya. Namun, Grandmaster selalu menolaknya mentah-mentah. Namun, suara-suara dan kegaduhan yang datang dari aula utama saat ini membuat imajinasi Meng Hengtian menjadi liar. Grandmaster, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Apa yang harus kita lakukan jika para murid mengetahui hal ini? Meng Hengtian tidak dapat menerima kenyataan ini di hadapannya. Namun, dia tahu bahwa para murid Sekte Awan tidak boleh mengetahui hal ini juga. Oleh karena itu, dia membuat persiapan untuk berjaga di luar aula utama untuk mencegah para murid mendekat. Haha, Grandmaster Yun, ini terasa sangat menyenangkan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga merasa senang? Tentu saja, ini pertama kalinya aku mengalami perasaan seperti itu. Baiklah,
Aku akan meningkatkan kecepatanku sekarang, oke. Wow, tentu. Ayo, aku siap untuk itu. Meng Hengtian begitu gugup hingga ia menggoyang-goyangkan jari kakinya satu sama lain sekarang. Bagaimana bisa Grandmasternya seperti ini? Merasa senang, meningkatkan kecepatannya, bersiap, ini. Pada saat ini, air mata Meng Hengtian mengalir di wajahnya terus-menerus. Memikirkan bagaimana manusia ini dibawa kembali oleh Yun He, ia sudah memendam dorongan untuk menebas Yun He sampai mati. Dan tepat pada saat ini, seorang murid berlari lewat. Berdiri di sana, Grandmaster sedang berkultivasi. Jangan ganggu dia, Meng Hengtian memarahi. Murid itu tertegun saat ia menghentikan langkahnya. Ia bahkan tidak ada di sini untuk mencari Grandmaster. Ia hanya lewat saja, itu saja. Namun, menyadari bahwa orang yang berbicara adalah penatua Meng Hengtian, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan daerah itu. Namun, pendengaran murid ini sangat tajam. Dia menangkap suara-suara yang tak henti-hentinya keluar dari aula utama. Sesaat, wajahnya memerah saat dia meninggalkan tempat kejadian, merasakan ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Di dalam aula utama, Lin Fan merasa sangat nyaman saat ini. Siang dan malam telah berlalu tanpa mereka beristirahat. Kondisi tubuh fisiknya juga telah meroket. Saat ini, dia berada di level surgawi ilahi 6, kondisi hukum. Jika mereka terus melaju dengan kecepatan ini, bahkan ada harapan kondisi tubuh fisiknya mencapai level surgawi ilahi 8, kondisi eliksir universal. Dia benar-benar telah menemukan emas kali ini. Mengikuti tetua Yun He kembali ke Sekte Awan tentu saja telah menuai banyak keuntungan baginya. Dia tidak hanya berhasil membaca buku-buku di dalam perpustakaan secara keseluruhan, dia juga berhasil meningkatkan kondisi tubuh fisiknya sejauh ini. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diharapkan Lin Fan untuk terjadi sama sekali. Mendengarkan suara-suara di dalam aula utama, seluruh jiwa Meng Hengtian terasa seolah-olah runtuh. Grandmaster, aku tahu kau sedang dalam tekanan yang sangat berat. Tapi, kau seharusnya tidak memilih pria karena itu. Ada banyak wanita yang mengagumkan yang mencintaimu. Tapi, mengapa semuanya menjadi seperti ini? Meng Hengtian tidak sabar untuk segera datang dan menghentikan tindakan tidak senonoh yang sedang terjadi saat ini. Namun, jika ia melakukan itu, Grandmaster pasti akan berada dalam posisi yang buruk untuk bereaksi. Karena itu, Meng Hengtian hanya bisa menahannya dalam hati bab 618 penyempurnaan tubuh fisik. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Hati Meng Hengtian berdarah saat ini. Ini adalah tragedi bagi sekte mereka. Namun, sekarang setelah keadaan sudah mulai seperti ini, apalagi yang bisa mereka lakukan? Grandmaster, kali ini saja. Dan, biarlah ini menjadi yang terakhir juga. Aku, Meng Hengtian, tidak akan membiarkanmu melanjutkan jalan kesalahan ini. Meng Hengtian sudah punya rencana sendiri. Karena itu sudah terjadi, lebih baik biarkan saja. Hanya saja setelah ini selesai, dia pasti akan mencari beberapa wanita berbakat di antara makhluk dari ribuan ras untuk dinikahi oleh Grandmaster mereka. Suara yang datang dari aula utama tak henti-hentinya. Jika bukan karena hati Meng Hengtian yang cukup kuat dan teguh, dia pasti sudah memuntahkan seteguk darah sekarang. Semua yang terjadi hari ini jauh melampaui apa yang bisa ditanggung. Meng Hengtian, gambaran imajinasinya menusuk matanya, dan tepat pada saat ini, sebuah suara yang membuat Meng Hengtian membeku karena tak percaya terdengar. Ah, Hengtian, apa yang kau lakukan di luar? Cepat masuk, aku mulai sedikit lelah sekarang. Teman kecil kita ini, Lin Fan, dia terlalu kuat. Aku sudah melakukan ini selama beberapa hari. Masuklah dan bantu aku melepaskan sebagian beban. Suara Grandmaster Yun terdengar dari dalam rumah. Wajah Meng Hengtian langsung berubah. Grandmaster, kau, Meng Hengtian benar-benar terdiam saat ini. Tak disangka Grandmasternya akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia tidak tahan lagi. Dia sedikit lelah. Dia butuh seseorang untuk membantu melepaskan beban. Meng Hengtian mengangkat kepalanya ke langit, seolah-olah dia benar-benar tidak punya harapan saat ini. Tidak, Grandmaster. Aku akan berjaga di luar untukmu dan memastikan tidak ada yang mendekat. Meng Hengtian berdarah di dalam hatinya saat ini. Mengapa Grandmasternya berubah seperti ini? Sebenarnya apa yang begitu baik dari manusia itu? Namun, kalimat berikutnya membuat Meng Hengtian memuntahkan darahnya. Tidak apa-apa,
Jika ada murid kuat yang lewat, suruh mereka masuk juga dan bergabung dengan kita. Bunyi berdebum. Tubuh Meng Hengtian tersentak tanpa sadar saat ia menyemburkan darah dari mulutnya. Matanya yang hilang itu berbalik dan menatap tajam ke arah pintu aula utama. Apa ini semua? Apakah Grandmaster kerasukan dan hilang? Tidak, aku harus menghentikannya. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku tidak bisa membiarkan Grandmaster terus melakukan kesalahan. Dengan itu, Meng Hengtian melangkah maju dengan langkah besar. Meskipun pada dasarnya ini adalah langkah kecil dalam kenyataan, bagi Meng Hengtian, itu adalah lompatan besar. Itu adalah penghalang mental yang harus dia lewati saat ini lebih dari apapun. Dia harus mencegah semua ini terjadi. Ini untuk memastikan bahwa cahaya cemerlang dari Sekte Awan akan bersinar di setiap sudut tempat ini. Meng Hengtian telah mempersiapkan dirinya secara mental. Tidak peduli hasilnya, dia akan mampu menanggungnya. Berderit. Pintu didorong terbuka perlahan. Grandmaster, tidak. Meng Hengtian telah mempersiapkan dirinya secara mental untuk adegan yang akan dihadapinya ini. Namun, saat dia mendorong pintu terbuka, ada sesuatu yang tampaknya tidak beres. Grandmaster, apa yang sedang Anda lakukan sekarang? Dia melihat Grandmasternya menghujani tubuh Lin Fan dengan tinjunya. Tidak hanya itu, Lin Fan yang manusia itu memperlihatkan ekspresi senang di wajahnya. Hengtian, kau di sini. Teman kecil kita, Lin Fan, memiliki tipe tubuh yang unik. Ia mampu melatihnya dengan cara dipukul orang lain. Aku membantunya di sini. Kurasa kau juga harus bisa membantu dengan kekuatanmu. Ayo, mari kita serang bersama dan tingkatkan kecepatannya. Grandmaster Yun menjelaskan dengan geram. Ia telah melakukannya selama beberapa hari ini. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak dapat dihindari bahwa hal itu akan membebani dirinya secara fisik. Melihat ini, Meng Hengtian menghela napas lega. Sepertinya ia telah terlalu banyak berpikir. Jika ia tahu bahwa ini masalahnya, ia tidak akan bereaksi seperti itu sama sekali. Tetua Meng, sepertinya aku merepotkanmu. Lin Fan terkekeh. Perasaan ini mirip dengan menaiki pesawat terbang yang menyenangkan saat ini. Ini terlalu bagus dan mudah. Kondisi tubuh fisiknya sudah cukup kuat sampai batas tertentu saat ini. Setiap pukulan Grandmaster Yun membawa serta kekuatan yang tak terbatas. Saat benda itu menyentuh tubuhnya, benda itu berubah menjadi arus hangat yang memasuki tubuhnya dan meningkatkan kekuatan fisiknya sejak saat itu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Meng Hengtian tertawa canggung dan bertukar tempat dengan Grandmaster. Dengan itu, Grandmaster Yun menghentikan gerakannya dan mulai memulihkan kekuatannya yang telah hilang karena kelelahan. Waktu berlalu dalam hitungan detik dan menit. Dengan demikian, Grandmaster Yun dan Tetua Meng Hengtian dibawa ke dalam lingkaran pukulan ini. Pada awalnya, Meng Hengtian tidak merasakan banyak emosi dari pukulan ini. Namun, semakin dia memukul, semakin dia merasa seperti muda kembali. Ini adalah perasaan menguasai dunia dan menginjak-injak masa. Penatua Meng, apakah rasanya enak? Lin Fan merasa sangat puas sekarang. Melihat ekspresi di wajah Penatua Meng, dia tahu bahwa pihak lain pasti merasa sangat senang melakukan ini juga. Lagi pula, apakah ada orang yang tidak akan merasa senang memukul orang lain? Ya, ini terlalu enak. Tangan Meng Hengtian seperti naga sekarang, saling menjalin saat dia menghujani tubuh Lin Fan dengan tinju demi tinju. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 15.000. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 15.000. Beberapa hari kemudian, di luar aula utama, murid yang dimarahi oleh Meng Hengtian dan dipaksa pergi sekarang kembali bersama beberapa murid lainnya. Ini tempatnya. Beberapa hari yang lalu, aku mendengar hal-hal yang seharusnya tidak kudengar di tempat ini. Apa kau serius? Jangan berbohong kepada kami, Bung. Jika Grandmaster mendengar ini, kita semua akan mati. Bukankah kau mengatakan bahwa Tetua Meng sedang berjaga di luar sini? Di mana tetua itu? Aneh sekali. Mungkinkah Tetua Meng telah meninggalkan tempat ini? Tunggu dulu, teman-teman. Dengarkan baik-baik. Ada beberapa suara aneh lagi yang keluar sekarang. Haha, Grandmaster, ini terlalu nyaman. Tetua Meng, kecepatanmu tidak secepat Grandmaster. Baiklah kalau begitu, biarkan aku mempercepat kecepatanku sekarang. Para murid saling memandang dengan wajah ketakutan. Itu suara Tetua Meng. Itu suara manusia itu, Lin Fan juga. Tidak mungkin, kan?
Sudah berhari-hari berlalu, dan mereka belum selesai. Murid itu tidak tahu lagi harus berkata apa. Semuanya terlalu tidak nyata sekarang. Tapi, jika ini tidak nyata, apa yang terjadi dengan suara-suara itu? Lin Fan, mengapa kau berdarah? Tidak bisakah aku berdarah? Kau tidak mengendalikan kekuatanmu dengan cukup baik. Semua murid itu mulai merasakan ketakutan yang menjalar di kepala mereka. Berdarah. Apakah dia berdarah karena dipukul terlalu keras? Serangkaian gambaran menjijikkan mengalir dalam benak para murid itu seperti gulungan film. Ayo pergi. Jika kita ketahuan, kita pasti akan mati. Benar, sulit untuk mengatakan bahwa mereka mungkin tidak memilih untuk membunuh kita agar kita bisa diam mengenai hal ini. Pada saat ini, semua murid itu berlarian dengan panik. Mereka benar-benar tidak percaya dengan pemandangan ini sekarang. Dan saat para murid kembali ke tempat mereka menyebarkan berita ini secara diam-diam. Dalam sekejap mata, seluruh sekte awan mengetahuinya. Begitu penjaga perpustakaan mendengar kejadian yang diceritakan oleh para murid, wajahnya berubah saat dia segera meninggalkan perpustakaan. Adapun beberapa tetua lainnya, mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar dan berjalan menuju aula utama. Saat ini, di aula utama, tatapan mata Lin Fan bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Selesai, akhirnya selesai. Keadaan tubuh fisiknya sekarang adalah tingkat surgawi ilahi 8, keadaan eliksir universal. Setelah puluhan hari, dia akhirnya mencapainya. Grandmaster Yun, Elder Meng, terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada saat ini, esensi, semangat, dan vitalitas Lin Fan berada di puncaknya. Seluruh tubuhnya bersinar seperti batu giok berharga yang memancarkan cahaya suci secara konsisten. Tubuhnya menyatu dengan alam semesta. Selama alam semesta ada, begitu pula tubuhnya. Tidak ada kejahatan yang akan menembus tubuhnya ini, tidak ada yang akan berusaha menghancurkannya. Ini adalah pencapaian luar biasa dari tubuh fisiknya. Dari sini dan seterusnya, di dalam dunia Sein kuno, selain makhluk tertinggi, siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk membunuhnya? Teman kecil, Lin Fan, kita terlalu lelah sekarang. Aku tidak pernah merasa lelah seperti ini. Grandmaster Yun dan Elder Meng terengah-engah sekarang. Mereka benar-benar kelelahan, bahkan tangan mereka terasa mati rasa dan sakit sekarang. Mereka bahkan tidak dapat melacak jumlah pukulan yang telah mereka lakukan selama periode waktu ini. Bagaimanapun, itu hanya banyak, tidak terhitung. Namun, Grandmaster Yun tidak lagi tahu apa yang bisa dia katakan tentang kondisi tubuh fisik Lin Fan. Untuk berpikir bahwa bahkan serangan berkekuatan penuh darinya sebagai level surgawi ilahi 8, kondisi eliksir semesta tidak dapat memberikan kerusakan apapun pada pihak lain. Ini benar-benar terlalu jauh dari dunia ini. Hanya dengan tubuh ini saja, dia pasti akan mampu menguasai dunia Sein kuno dengan sombong. Saat mereka bertiga mendorong pintu aula utama, mereka disambut oleh kerumunan orang. Apa yang kalian coba lakukan? Tanya Grandmaster Yun dengan bingung. Semua tetua saling melirik, tidak tahu bagaimana mereka harus menjawab. Namun, melihat ekspresi kelelahan pada Grandmaster Yun dan tetua Meng, mereka mendapati mereka benar-benar kelelahan. Di sisi lain, manusia itu tampak sangat bersemangat dan segar, dengan aura yang sangat bersemangat saat ini. Grandmaster, kami perhatikan Anda tidak muncul selama beberapa hari ini. Kami hanya ingin tahu apakah ada sesuatu yang terjadi. Seorang tetua angkat bicara. Oh, aku dan Heng Tian hanya membantu teman kecil kami, Lin Fan, dengan serangkaian keterampilan. Sekarang setelah selesai, kami baru saja berangkat. Meskipun Grandmaster Yun merasa sangat lelah sekarang, dia benar-benar senang di dalam hatinya. Ini karena dia baru saja menyaksikan kebangkitan kebanggaan ras manusia. Mulai hari ini dan seterusnya, pasti akan ada harapan bagi makhluk dari ribuan ras di luar sana. Karena ini adalah penjelasan yang diberikan oleh Grandmaster, semua tetua lainnya mengubur keraguan tepat di lubuk hati mereka. Namun, masalah ini akan selalu menjadi misteri yang tidak dapat dipecahkan di dalam sekte awan. Apa sebenarnya yang sedang mereka bertiga lakukan di dalam aula utama sekte awan? Mengapa Grandmaster Yun dan tetua Meng tampak begitu lelah? Namun, Lin Fan di sisi lain memiliki firasat yang cukup buruk saat dia melihat tatapan aneh yang diberikan semua orang kepada mereka. Mungkinkah ada semacam kesalahpahaman? Bab 619, Penciptaan Makhluk Hidup. Penerjemah, Lem garis bawah editor,
Hites garis bawah. Namun, bahkan jika benar-benar terjadi kesalahpahaman, biarlah begitu. Sekarang kondisi tubuh fisiknya sudah berada pada level surgawi ilahi level 8, kondisi eliksir universal, perasaan itu sudah cukup untuk membuatnya melayang di awan 9. Dari sini dan seterusnya, dia akan membunuh semua orang yang ditemuinya dengan mudah, baik itu dewa atau Buddha. Perasaan dominasi ini muncul kembali dalam dirinya sekali lagi. Kembali ketika Lin Fan baru saja tiba di dunia Sein kuno dan semakin terlibat di dalamnya, dia menyadari betapa sulitnya bagi makhluk kuat dari dunia Sein kuno untuk bertindak berlebihan di tempat ini. Namun, segalanya akan berbeda sekarang. Kondisi tubuh fisiknya berada pada level surgawi ilahi level 8, kondisi eliksir universal saat ini. Dari sini dan seterusnya, jalannya untuk bertindak omong kosong akan lebih terjamin dari sebelumnya. Dia tidak lagi perlu tinggal di dalam sekte awan lagi. Dia mungkin juga mulai berjalan-jalan di luar dan membunuh beberapa makhluk kuat dari ras kuno untuk meningkatkan kondisi kultivasinya sendiri. Bahkan jika dia bertemu dengan Raja Berdaulat Wei dari ras kuno sekali lagi, dia tidak takut lagi. Jadi apa yang paling bisa mereka lakukan adalah bertarung. Dan, siapa yang takut akan hal itu? Grandmaster Yun dan Elder Meng telah kembali untuk beristirahat. Dalam kurun waktu ini, mereka telah benar-benar kelelahan untuk mencapai tujuan Lin Fan. Kediaman Hong Yun. Lin Fan bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Hong Yun. Pada saat yang sama, dia akan bertanya tentang di mana menemukan 5 elemen bawaan yang tersisa. Saat ini, dia telah mengumpulkan 3 dari 5 elemen bawaan. Masih ada 2 lagi yang tersisa agar dia dapat melengkapi koleksinya. Setelah semuanya terkumpul, kota iblis akan dapat berevolusi dengan terpenuhinya 5 elemen. Pada saat itu, kekuatan kota iblis benar-benar akan mengamuk. Kau di sini. Sebuah suara terdengar dari dalam rumah Hong Yun. Ya, Lin Fan mengangguk. Kapan kau berencana untuk pergi? Sebentar lagi. Suara-suara di dalam rumah itu mulai tenang. Dengan suara berderit, pintu rumah itu terbuka, dan Pri Hong Yun keluar dari rumah itu dengan cepat, sambil memegang sebuah gulungan di tangannya. Disinilah elemen kayu dan logam berada. Namun, tempat itu penuh dengan bahaya. Jika kau menuju ke sana, kau harus benar-benar berhati-hati. Pri Hong Yun menyerahkan gulungan itu kepada Lin Fan dan menambahkan dengan nada khawatir. Lin Fan mengambil gulungan itu darinya dan menyimpannya di dalam gudang penyimpanannya. Ia kemudian melambaikan tangan kepada Pri Hong Yun, "Terima kasih banyak." "Ya," Pri Hong Yun menjawab dengan santai, seolah-olah dia benar-benar tidak ingin melihat Lin Fan saat ini. Pada saat ini, Lin Fan merasakan kecanggungan di udara. Ia kemudian berbalik untuk pergi. Melihat Lin Fan dari belakang, Pri Hong Yun mengeluarkan tatapan yang sangat aneh di matanya. Ia tampak sangat sedih saat ini. Lin Fan telah memikirkan hal ini sepanjang waktu. Apakah Yang Mulia benar-benar terlahir dengan wajah yang sangat karismatik? Apakah ini alasan mengapa para gadis selalu merasakan rasa suka yang tak terkendali terhadapnya ketika mereka melihat fitur dan wataknya yang tak tertandingi? Begitu aku menggulingkan ras kuno, aku akan kembali untukmu. Lin Fan tidak berbalik saat ia berkomentar dengan tegas. Baiklah, ... Dengan satu lompatan dari tanah, Lin Fan menghilang dari sudut pandang Hong Yun. Saat berikutnya ia muncul, ia sudah berada di batas sekte awan. Lin Fan ingin menunjuk dengan jarinya untuk merobek lubang di kehampaan menggunakan kekuatan khusus. Namun, tepat pada saat itu, sebuah sosok muncul di hadapannya. Lin Fan menatap pria di hadapannya ini dan mengerutkan kening. Kau. Pria di hadapannya memiliki wajah seorang pemuda. Wajahnya sangat anggun dengan watak yang luar biasa. Namun, ini bukanlah tubuhnya yang sebenarnya. Hai, sobat kecil, aku Yun Zongyun. Pemuda itu tersenyum santai, memperlihatkan bibir merah dan gigi putih mutiaranya. Dia tampak sangat terpelajar dan lemah. Namun, setiap senyum dan tindakannya menyatu dengan langit dan bumi menjadi satu. Saat Lin Fan mendengar nama ini, ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata, "Kau adalah leluhur pendiri Sekte Awan." Lin Fan tidak menyangka pemuda ini adalah leluhur pendiri Sekte Awan. Yun Zongyun menyeringai sedikit, matanya membawa serta pandangan yang gembira. Mencengkeram ke dalam kehampaan, sebuah jejak emas bersinar tunggal menerobos kehampaan dan tersedot. Di dalam kehampaan, itu berubah dengan cepat. Sesaat dan itu adalah seekor naga, seekor ular, seekor elang, seorang dewa, seorang iblis. Ini hadiah untukmu.
Aku harap kau akan menggunakannya dengan baik. Leluhur pendiri Yun, apa ini? Lin Fan bertanya dengan tergesa-gesa. Namun, leluhur pendiri Yun hanya tersenyum acuh tak acuh saat dia perlahan menghilang. Langit dan bumi kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa sama sekali. Satu-satunya yang tersisa adalah jejak emas yang melayang di kehampaan. Lin Fan tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh leluhur pendiri Yun ini. Namun, dia mengulurkan tangannya dan meraih jejak itu. Ding, selamat telah menemukan jejak surga Conate. Apakah kamu ingin menyerapnya? Saat Lin Fan mendengar pemberitahuan dari sistem, dia tertegun sejenak, astaga. Bayangkan aku masih bisa menerima sesuatu yang begitu baik sebelum aku pergi. Mungkinkah ini benar-benar nyata? Lin Fan agak tidak percaya sekarang. Namun, tidak perlu ragu sekarang. Ini adalah sesuatu yang telah diperiksa oleh sistem. Oleh karena itu, tentu saja tidak ada risiko untuk itu. Serap, seketika, jejak itu meresap ke dalam tubuh Lin Fan dan menyatu ke dalam surga miliknya. Di dalam surga miliknya, jejak itu memancarkan kekuatan ilahi. Sinar cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari tubuh jejak ini. Benang-benang cahaya tipis ini bertambah jumlahnya. Akhirnya, mereka mulai membangun semua jenis makhluk hidup di dalam kehampaan. Tepat pada saat ini, raungan naga bergema di seluruh dunia. Benang-benang cahaya ini mulai menari seperti naga dan perlahan-lahan, mereka mengambil bentuk naga raksasa. Saat naga-naga raksasa ini terbentuk, karakter untuk kata, naga, melayang ke langit dengan lembut dan membekas ke dalam dao surga miliknya. Aroma bunga yang harum bertiup di seluruh tempat saat roh bunga menari. Mereka melambaikan sayap mereka yang berkilauan dan menyanyikan serangkaian lagu merdu. Dengan itu, karakter untuk kata, bunga, mulai mengambang perlahan, dan seperti kata, naga, sebelumnya, ia menyatu dengan dao surga. Tepat saat Lin Fan berpikir akan ada lebih banyak perubahan yang akan datang, ia menyadari bahwa tidak ada lagi kiroh di dalam surganya. Semuanya telah digunakan, dan pada saat yang sama, Lin Fan menyadari bahwa perubahan besar sedang terjadi di dalam surganya. Dinding yang mengkristal disempurnakan sekali lagi. Faktanya, Lin Fan bahkan bisa merasakan level kekuatannya sendiri meningkat pada saat yang sama. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya sekarang. Ini adalah jejak surga. Leluhur pendiri pasti telah memberikan ini kepadaku untuk membantuku melengkapi surgaku lebih jauh. Ini untuk membangun menuju penciptaan dunia di dalamnya. Namun, jumlah sumber daya yang dibutuhkan terlalu banyak. Surga Lin Fan adalah sesuatu yang telah melewati ribuan badai kiroh. Dengan demikian, jumlah kiroh yang dimiliki tempat ini seluas lautan yang tak terbatas. Ada begitu banyak sehingga tidak mungkin ada cara untuk memadamkan semuanya. Bayangkan saja tempat itu akan benar-benar kosong setelah menciptakan dua makhluk hidup. Seberapa menakutkan ini, terutama saat naga diciptakan. Lin Fan menyadari bahwa itu telah mengambil sebagian besar kiroh di dalam firdausnya. Sepertinya semakin kuat makhluk hidup yang diciptakan, semakin banyak kiroh yang dibutuhkan. Aku masih terlalu miskin. Lin Fan jengkel sekarang. Kalau saja dia punya cukup pil Seng Yang untuk meledak menjadi sungai kiroh. Dengan itu, dia pasti bisa mengolah seluruh jejak ini sekaligus. Seberapa kuat firdausnya saat itu? Pada saat ini, jejak itu meresap ke dalam kesadaran Lin Fan, mengambang dan berputar tanpa bergerak ke tempat lain. Namun, satu gagasan dalam pikiran Lin Fan dapat mengaktifkan jejak ini. Ini adalah hal yang cukup menarik untuk dihadapi juga. Perampokan, bunuh ras kuno, serbu tanah orang jahat. Ini adalah 3 jalan sejati untuk menjadi kaya. Meskipun kecepatan pohon parasol mistis menghasilkan pil Seng yang sangat cepat, ia masih tidak dapat mengimbangi cara Lin Fan menghabiskannya. Setelah menjaga firdausnya, Lin Fan mengukir pintu masuk ke firdaus Sekte Awan dan menghilang dari tempatnya berada. Di puncak gunung di kedalaman Sekte Awan, Grandmaster Yun melihat ke tempat Lin Fan menghilang dan akhirnya mendesah. Mereka telah memberi pemuda ini inti terbesar dari Sekte Awan. Jejak itu adalah harta yang tak ternilai. Bahkan jika makhluk tertinggi dari ras kuno melihatnya, itu akan memicu perasaan serakah atas barang ini dalam dirinya. Dia hanya berharap anak ini mampu tumbuh cukup kuat. Bab 620, 10 binatang kuno tertua, ras naga raksasa. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Hong Yun memang punya bakat menggambar. Lin Fan membuka gulungan kulit yang diberikan peri Hong Yun kepadanya.
Melihat garis-garis yang digambar, Lin Fan tersenyum riang. Petunjuk arah, rute, dan deskripsi tempat terlarang, semuanya ditulis dengan jelas dan mudah dipahami. Namun, ada sesuatu yang mengganggu Lin Fan. Kedua tempat terlarang yang memiliki 5 elemen ini berada di arah yang benar-benar berlawanan. Setelah merenung sejenak, Lin Fan memutuskan bahwa sebaiknya ia pergi ke tempat rahasia yang memiliki elemen logam. Tempat rahasia ini lebih dekat dengan tempatnya berada saat ini. Selain itu, ada sesuatu yang membuat Lin Fan senang akan hal ini. Sarang Raja Berdaulat Wei tidak terlalu jauh dari tempat rahasia ini. Setelah ia selesai menyapu bersih tempat rahasia ini, ia akan pergi dan merobohkan rumah Raja Berdaulat Wei. Mengingat posisi Raja Wei, seharusnya ada banyak harta karun dan pil Sengyang. Jika dia bisa menyapu bersih, itu pasti akan mendatangkan banyak keberuntungan untuknya. Setengah bulan kemudian, Lin Fan sekarang jauh dari lokasi Sekte Awan, dan telah tiba di wilayah barunya di sini. Dunia suci kuno ini terlalu besar. Meskipun kecepatan Lin Fan dalam melewati kehampaan itu cepat, ini masih membutuhkan waktu setengah bulan. Bahkan saat itu, dia masih belum tiba di tujuannya. Lin Fan tidak bisa tidak menganggap ini sebagai tragedi sepenuhnya. Pada saat ini, dia melewati hutan yang subur. Karena itu, Lin Fan memutuskan untuk berhenti dan berjalan di tanah. Setelah terbang begitu lama, itu mulai terasa sedikit melelahkan. Di dalam hutan ini, ada juga sejumlah binatang buas kuno. Sudah waktunya untuk melihat apakah ada binatang buas kuno yang kuat di sekitar untuk diburu. Lin Fan tahu bahwa dia pasti berada di sekitar pusat area saat ini. Tempat ini lebih rumit di sekitarnya. Oleh karena itu, tidak akan terlalu mengejutkan jika dia bertemu dengan binatang purba yang kuat di sini. Raung. Tepat saat itu, di dalam petak hutan yang lebat, sebuah raungan keras tiba-tiba terdengar. Teriakan ini mirip dengan guntur, menyebabkan pohon-pohon tua di hutan itu bergetar hebat dengan daun-daun berguguran di seluruh tanah. Raungan yang kuat sekali. Karena suaranya sangat keras, konstitusinya pasti cukup bagus. Jika memang begitu, kekuatannya juga seharusnya tidak terlalu jauh. Saatnya untuk melihatnya. Lin Fan sangat gembira saat itu. Dengan itu, dia memasuki mode siluman dan menuju ke kejauhan. Ketika Lin Fan tiba di tempat tujuan ini dan melihat pemandangan di hadapannya, ada sesuatu yang tampak tidak beres. Binatang kuno tua, seekor naga raksasa yang panjangnya sekitar 100 mil menggeram dengan ganas. Ia sedang bertarung dengan puluhan binatang kuno. Namun, ada sesuatu yang benar-benar mengejutkan bagi Lin Fan. Naga raksasa ini bisa berbicara. Ini jelas bukan makhluk dari ribuan ras. Di antara makhluk dari ribuan ras, ada juga ras naga. Namun, dibandingkan dengan makhluk dari ras naga, naga ini masih jauh berbeda dalam tubuhnya. Sisik yang melapisi tubuh naga ini berkilauan dengan cahaya spektral. Setiap sisik mirip dengan gunungnya sendiri. Ketika ia membuka mulutnya, giginya yang tajam cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Beraninya kalian binatang kuno menginginkan garis keturunan naga kolosal. Kalian hanya mencari kematian kalian sendiri. Naga kolosal menggeram dengan marah. Mencengkeram dengan cakar yang menutupi seluruh langit, ia menyerang binatang-binatang purba di depannya. Di mata naga kolosal ini, binatang-binatang purba itu hanyalah semut. Dengan satu sapuan cakarnya, daging dan darah beterbangan di mana-mana. Tidak kusangka aku akan bertemu dengan salah satu dari 10 binatang purba-purba tertua, ras naga kolosal. Ini sungguh menarik. Lin Fan menyeringai dingin sambil mendecakkan bibirnya. Ia belum pernah mencoba memakan daging naga sejauh ini. Mungkin ia akan mendapat kesempatan untuk mencobanya nanti. Keadaan kultivasi naga kolosal ini hanyalah tingkat surgawi ilahi 4, keadaan abadi. Bagi Lin Fan, sangat mudah untuk mengalahkan sesuatu pada tingkat ini. Namun, saat ini, Lin Fan tidak tahan lagi. Jika ia membiarkan mereka terus bertarung, semua binatang purba itu pasti akan dibunuh oleh naga kolosal. Tidak peduli apapun, itu adalah poin pengalaman hidup. Tidak kusangka bahwa poin pengalaman gratis ini akan muncul di depan matanya. Bagaimana dia bisa melepaskan mereka begitu saja? Bertahanlah. Lin Fan segera keluar dari mode silumannya. Melangkah maju, dia muncul dan berdiri di antara naga kolosal dan binatang kuno. Mata naga kolosal dan binatang kuno bersinar dengan cahaya aneh. Mereka tidak dapat memahami apa yang sebenarnya ingin dilakukan makhluk hidup ini.
Makhluk hidup seperti semut, pergilah ke neraka. Naga kolosal menggeram marah saat auranya berubah liar, langsung menyapu kepala Lin Fan. Dari sudut pandang Lin Fan, sapuan tunggal ini begitu menyeluruh sehingga langit tampak kelabu saat ini. Bam! Saat cakar raksasa naga kolosal ini mendarat di kepala Lin Fan, rahangnya terbuka lebar dan tersenyum lebar. Baginya, makhluk hidup ini pasti telah hancur berkeping-keping olehnya. Astaga, kau naga kolosal terkutuk. Kau keterlaluan. Lin Fan sangat jengkel sekarang. Tidak disangka naga ini akan menyerang hanya karena tidak senang dengan satu kalimat. Apakah ia memiliki naluri binatang sama sekali? Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, naga kolosal berbicara dengan tidak percaya. Tidak disangka makhluk hidup ini akan baik-baik saja setelah satu tamparan itu. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menegangkan wajahnya dalam menghadapi situasi ini. Semua binatang purba lainnya juga mulai menggeram dengan marah. Bersamaan dengan gumaman pelan, mereka tampaknya mulai waspada terhadap makhluk hidup ini. Mereka ingin memakan naga kolosal ini sehingga mereka dapat mencuri darah naganya. Tidak disangka akan ada seseorang dari ras manusia yang muncul di hadapan wajah mereka saat ini juga. Bukankah kau salah satu dari 10 binatang kuno tua teratas, naga raksasa? Melihat naga yang tubuhnya begitu besar hingga hampir seperti tembok raksasa, Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Benar sekali, nagamu ini adalah salah satu anggota ras naga raksasa, salah satu dari 10 binatang kuno tua teratas. Apa yang diinginkan makhluk hidup lemah sepertimu? Nada suara naga raksasa itu agung. Seperti jam raksasa, itu membuat telinga seseorang bergetar hebat. Suaranya terlalu keras. Oh, tidak banyak. Yang ingin kulakukan hanyalah membunuhmu, lalu memanggangmu, itu saja. Aku benar-benar belum pernah mencoba daging naga sendiri. Lin Fan tersenyum. Saat naga raksasa mendengar ini, ia langsung marah, kurang ajar. Ia tidak pernah menyangka bahwa makhluk hidup lemah berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu hingga akan melahap dirinya sendiri. Orang ini pasti hanya mencari kematian. Dengan itu, naga kolosal mengayunkan ekornya yang besar dan menebas Lin Fan. Heh. Lin Fan terkekeh. Dia sama sekali tidak peduli tentang ini. Saat ekor raksasa naga kolosal itu berayun, dia membuka tangannya lebar-lebar dan menangkisnya dengan sangat mudah. Wajah naga kolosal berubah. Dia tidak menyangka makhluk hidup ini mampu bertahan melawan ekornya dengan mudah. Adegan yang terjadi setelahnya membuat naga kolosal menjerit kesakitan. Lin Fan mengatupkan kelima jarinya dan menebasnya seperti pisau. Aku akan mengiris. Seketika, ekor naga itu teriris menjadi beberapa bagian. Ratapan sedih terdengar di seluruh dunia. Binatang purba yang bertarung melawan naga kolosal sebelumnya langsung ketakutan setelah kejadian ini. Sekarang, anggota tubuh mereka mundur dengan mantap, siap untuk melarikan diri sekarang juga. Beraninya kau menamparkan yang mulia hanya karena kau tidak senang dengan satu kalimat, naga kolosal. Kalau begitu, yang mulia tidak perlu bermain baik denganmu juga. Lin Fan melompat ke udara dan menghantam naga kolosal dengan telapak tangan juga. Sialan, beraninya kau memotong ekorku. Aku akan membunuhmu. Naga kolosal melolong marah saat sikap jahatnya ditunjukkan ke dunia. Namun, di bawah satu pukulan Lin Fan, naga kolosal sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Tubuhnya langsung terbelah menjadi dua, lebih mati daripada yang seharusnya. Ding, selamat telah membunuh binatang purba tua naga kolosal. Ding, poin pengalaman plus 100.000. Lumayan. Nggak ngangka kalau ini bisa ngasih gue banyak poin pengalaman. Lin Fan sangat senang dengan poin pengalaman yang dibawa oleh naga kolosal. Apa kalian mencoba kabur? Lin Fan mengalihkan pandangannya dan menyadari bahwa semua binatang purba di sini mencoba menyelinap pergi. Membuka jari-jarinya, telapak tangan raksasa terbuka dan menutupi seluruh langit. Dia kemudian mengatupkan jari-jarinya. Bam, suara ledakan menggelegar. Seketika, binatang purba ini hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini saat daging dan darah mereka menyembur kemana-mana. Ding, selamat karena telah membunuh binatang purba surgawi tingkat 4. Keadaan abadi. Ding, selamat karena telah membunuh binatang purba surgawi tingkat 2, keadaan alam. Itu adalah ratusan ribu poin pengalaman lagi untuk Lin Fan. Saat ini, mengumpulkan poin pengalaman adalah sesuatu yang sangat mudah baginya.
Meskipun saat ini dia adalah seorang dewa surgawi tingkat 4, keadaan abadi, dia dapat dengan mudah membunuh siapapun yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Inilah arti sebenarnya dari penindasan melalui kekuatan.